dari kedua belah tim. Navi akan menurunkan Kars, Worshipful, X-Magic, Hanafi, dan juga Shive. Tapi Navi dengan gold laner Anyar tampil dengan cukup gahar. Namun kemenangan yang masih harus mereka kejar. Dan kali ini akan membuktikan siapa gold laner yang lebih menggelegar. Yap, ini dia deretan pemain dari Navi itu sendiri. Mereka hadir setelah diakuisisi. Dan kali ini mereka ingin merasakan bagaimana panasnya MPL ID. Jadi langsung saja kita sambut Natus Vincere. Terkena badai di minggu yang pertama, tapi mereka datang dengan tekad yang lebih kuat untuk melawan dua raksasa MPL Season 14. Memang bukan tugas mudah, tapi mereka akan menunjukkan kembali di sini di minggu yang kedua bahwa mereka bukanlah tim yang bisa diremehkan. Oke, MPL ID akan semakin panas tentunya ya. Yep. Dan memang Navi, nama yang legit di internasional. Yep. Tapi untuk saat ini mereka masih butuh kemenangan dan starting five dari sang lawan Dewa United Esports. Akan membawa Sorizo, Ray, Okta, Mueza, dan juga Maybe. Walaupun kita lihat hasil manis yang bisa didapatkan oleh anak Dewa, tapi mereka tidak boleh berpuas diri. Yep. Tentunya mereka akan harus tetap mengejar dan keluar dari zona yang menghantui mereka. Oke, match pertama sudah mereka dapatkan. Tapi ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Akankah di match selanjutnya bisa kembali mereka menangkan? Jadi langsung saja Dewa United Esports. Bukan sekedar pendatang baru, tapi adalah ancaman nyata di MPL kali ini. Telah membuktikan diri dengan kemenangan melawan salah satu kontender terkuat minggu yang kemarin. Dan sekarang mereka akan menambah rasa percaya diri. Ligatron Alpha tentunya yang menjadi korban pertama bagi Dewa United. Tapi ya, kalau lihat dari banyaknya juga pendukung, banyaknya juga faktor, tentunya ini dia faktor-faktor yang akan mempengaruhi bagaimana strategi akan diimplementasikan. Adanya Marshall Gary bersama Watt yang solo YOLO dengan YOLO Coach Do dan juga Raiden. Solo YOLO tapi berbeda cerita ya. Yep. Iya. Ini kan habis menang. Iya. Yang satu Yang satu kan masih pusing. masih wadaw. Gitu Wadaw, juga. ya. Berada puyeng tipis-tipis. Dikit aja, dikit aja. Dikit aja. Tapi tenang, masih panjang season. Betul. Masih ada waktu untuk bisa Iya. saling mengevaluasi. Aman aja, masih panjang. Iya, tapi kita akan membahas lebih dalam pastinya untuk Dewa United versus Navi. Membawa juga player-player rookie. Yap. Maybe, tapi Shiva kita tidak bisa klasifikasikan sebagai player rookie, Rookie ya, harusnya ya. benar. Jadi yang akan menarik adalah Hanafi. Dan juga Mueza. dari Maybe berarti rookie-nya. Oh, rookie-nya. Muizanya kan udah lama. Oke, Nah, tapi ini kita bukan rookie yang ini Mani. ya, dan player ranking untuk Lord Kill ya, Navel di 7 Lord Kill nomor 1 Wow. dan nomor 2 ternyata ada Ray di sana muncul 6 Lord Kill. Tapi bisa dibilang 2 atau 3-nya adalah curian dengan Retribution. Ray jangan mencuri. Waduh. Tapi berarti dengan retribusi yang on point itu akan mengubah cerita lagi dari setiap gamenya. Ya, Stealing. ngebalikin keadaan. Betul. Ya, dan juga dari Navi sendiri ini yang mereka membawa Worshipful sekarang. Bukan Aether lagi. Oke. Mungkin melihat bagaimana perform dari Aether juga dari minggu yang pertama ya. Jadi mereka mencoba untuk mencari sesuatu yang baru yang biasanya bisa didapatkan dari jungler yang berbeda. Aha. Dan sekarang tugasnya Worshipful kira-kira nih, aku lebih penasaran bakal dikasih utility jungler atau main assassin. Karena di minggu yang kemarin, Peter main assassin. Benar. Ya ada Lucas lah sempat, Ya, dan tapi ya mostly assassin. koneksinya harusnya akan lebih cocok juga ya. Kan XPTR juga bareng Shiva. Oh iya. Jadi udah ada koneksi di situ berarti Betul. harusnya yang bisa dimanfaatkan juga oleh mereka. Ya, tapi terakhir kalau kita lihat Worshipful main masih Fredri. Karena masih metanya ya. Ya. Killing Machine. Julukannya luar biasa loh. Killing Machine. Wow. Gokil. Oke, nomor 1 untuk total kill jungler ya di MPL ID season 10, nomor 4 untuk average GPM, total turtle, total lordnya juga 40 dan 25, nomor 3 untuk masing-masing di MPL ID season yang ke-10. Jadi secara average statistik itu masih cukup oke. Aha. Tinggal bagaimana mempertahankan konsistensi sebenarnya. Karena yang dilawan di depan ini bukan cuma dari player lawan, tapi Yep. juga rasa takut mereka di atas stage. Wah, stage fever itu ya yang penting ya. Dan keys to victory untuk Dewa menangkan adu weak side lawan Shive. Lawan Shive ya. Bukan tugas mudah ya, tapi maybe bisa jadi ya. Dan eksploitasi miskoordinasi Navi yang sering kita lihat. Oke. Ini sebenarnya mereka kemarin nyaris menangin game yang ketiga. Tapi karena miskom,
pecah 1-1. Mereka harus hilang game ketiganya, hilang match Ya, bahkan. Buyar. Andai itu tidak ada. Andai miskom yang dimiliki oleh Navi itu tidak ada. Dewa gimana? Dewa harus hati-hati lah jelas ya. Karena setupnya rapi banget, apalagi kalau sampai Shiva gagal buat dipegang. Nah itu note-nya pasti. Dan keys to victory untuk Navi. Punish Okta sebagai weakness point Dewa. Mungkin nih gerakan-gerakan dari Okta yang memang dia mainnya safe, tapi ternyata kita melihat juga dia slip. Dia bermain ofensif tapi bisa dipunish. Dan respect screening hero Mueza nih, jangan sampai kena screening ya. Karena Mueza adalah salah satu roamer yang sering melakukan screening terutama ketika penggunaan Matilda atau Johan. Dan bahkan kalau aku katakan ya, menurut aku pribadi Oke. di season lalu best Gatot Kaca di ROM menurut aku masih Mueza. Mueza, Matilda juga sih kalau Ya, aku. untuk di ROM ya. Iya. Kalau EXP masih ada Aran, tapi kalau untuk Gatot Kaca di ROM tetap Mueza. Tapi ya untuk home team kali ini dipilih oleh Dewa untuk blue side-nya. Dengan win rate sebenarnya masih 50% aja. Nah second pick-nya ini 100%. Second picknya bahaya ya. Iya. Walaupun masih match-nya Satu match, masih satu match. aja. Baru satu. Soalnya Gig sama Dewa sama-sama main satu match ya di minggu lalu ya. Satu betul. Dan ya deh, menurutku Dewa juga mereka harus bisa lebih berlari ya. Karena track record mereka sepanjang regular season juga mereka baik di minggu pertama, minggu kedua. Ya. Minggu ketiganya nih yang jadi misteri kan buat mereka biasanya. Ya, biasanya. Dan ini juga sosok dari X Magic ya. Yang harusnya mereka pernah beberapa kali ketemu ya. Kalau untuk match up mid lane bersama dengan Okta. Karena kan X Magic juga lahir dari MDL nih. Kebetulan juara juga MDL Indonesia Season 9. Iya. Iya. Comeback ya juaranya ya. Comeback. Comeback kok. 7 game. 7 game. Keren juga nih, ada petir-petirnya gitu. Iya kan Dewa. Anak Dewa. Memberikan energi-energi ini. Oh disamber. Jangan dulu. Oh ini dia Sibe. Satu sosok kalem ya. Namun bahaya ya. Ya, kalau Gua kangen ngeliat Melisa aja gitu. Iya. ya powernya dia awal-awal muncul aku lihatnya Melisa kan Melisa picknya aja dia bahaya langsung. banget. Oke. Kangen pada gue ngeliat. Tapi draft band and pick yang akan kita lihat terlebih dahulu untuk band dari Dewa. Yif, Joy dan Badang. Fanny Chusin masih jadi PR buat Red Side masih sampai saat ini juga. Yep. Karena Joy udah di band, akankah Suyo di band? Tapi ternyata tidak, lebih ke Matilda. Ini banyak yang lepas sekarang Harit, Harit. Ranger. Iya. Suyo dulu karena gold lane-nya mungkin bisa di trade Adu aja. ya, betul. Tadi adu sekarang pilihannya Granger kah? Kalau mau diambil sekarang Granger good option. Harit gak sih? Harit juga ada, Kayaknya Harit. pegangannya Sive. Yes, dan ngeliat Gary Granger semenjak kena nerf bukan hilang dari meta ya, tapi Iya. lebih ke lumayan tersingkir. Bisa dilawan. Iya, Tapi itu dia, sebuah hero anomali kembali keluar. anomali. Gatot Kaca is real ya. Apa sebenarnya Om yang membuat Gatot Kaca menjadi anomali? Karena dia ketika tambah dipukul, Ya. dia tambah kuat. Kan dia tambah kurang HP-nya dia. Ya. Atributnya nambah kan defense, Iya, hybrid iya. defense. Itu yang buat dia kuat. Plus lagi revitalize. Ah. Buat dia panjang umur. Dan juga passingnya penuh. Balik lagi HP-nya. Kita miskom semua. Miskalkulasi. Kompleks lagi, dia punya sisi. Effect town, area of effect gede. Bisa mancing semua source skill lawan keluar. Iya. Terus keluar, kabur Avatar of Guardian. Iya. Jadi kita rugi skill. Oke, tapi setelah adanya Granger dan Luoyi, Lukas, akankah ini terendus aroma Lukas jungle? Ini kayaknya kuat banget ya. Apa yang diambil ataupun apa yang diamankan oleh Navi 3 hero pertama ya. Tapi Lukas buat jadi jungle ketemu dengan Granger. Ya. Setahun ya, correct me if I'm wrong ya, di MPL itu kecil banget win rate-nya. Kayak cuma menang sekali atau bahkan gak pernah menang sama sekali. Waktu ada Granger ya lawannya ya. Ataupun kayak dengan hero seperti ini melakukan sebuah team fight dengan adanya Luyi lagi di sebelah. Ini kayak bakal keganggu gak sih momentumnya? Bener-bener bakal keganggu terus gak sih yang tahu-tahu kayak ikan ketarik lagi ke tengah ketarik. Kalau Loyinya enggak, lebih ke Granger. Ke Granger ya, Grangernya karena dia. ya di satu sisi dengan sulit banget sih. Sulit buat bisa masuk, sulit buat bisa kejar Granger. Mereka Iya. butuh jawaban buat Granger. Jawabannya bisa aja ini Gatot Kacanya buat menjauhkan Granger. Granger emang enak banget buat ngepok-ngepok hero jalan kaki, hero-hero depan. Blue Ben Yep. untuk menipiskan kembali opsi bagi Sorizo. Tapi masih ada Cici, bahkan Sorizo yang aku ingat pas di tim sebelumnya masih Uranus. Yap, ini cicinya bisa diambil loh sama Navi. Bisa banget ya buat Kars. Ngamanin aja kan, ngamanin aja biar Lucasnya nggak diapa-apain. Mereka bisa last pick-nya ke Valentina. Oke, kalau emang dari Dewa di band kelimanya concern tetap ke arah X Magic, Valentina itu bisa di band Yep. atau bisa band ke Vexana? Ke sana ya, dua hero itu ya. Oh. Lebih safe memang.
untuk dimainkan. Tapi menurutku Vexana paling oke sih. Karena itu hero power juga sih buat Iya, X-Magic X-Magic ya. Oke, dan last band dari Dewa United ternyata tidak lebih ke X-Magic, lebih coba untuk mengantisipasi adanya flexible pick terhadap Lucas. Karena nggak menutup kemungkinan juga kan dia ada di EXP. Dan Valentina diambil. Ini kalau kalian nonton M-Watch yang tadi awal-awal kan, Valentina ketemu dengan Lucas, bisa jadi ini untuk mengamankan juga biar tidak ada dua Unleashed the Beast yang bertarung nanti. Walaupun udah ada Lui gitu. Betul. Valentina EXP soalnya kan sangat-sangat kemungkinan muncul juga dan Cici. Yap. Oke, dan berarti Chow. Chow. Bring out all the injustice in the world. Oke, The way of Mueza akan kita lihat lagi. Lucas ini akan menjawab juga kemana berlarinya, jungle atau EXP? Untuk kayak gini Om, case-nya akankah lebih baik di EXP aja? Kemungkinan iya ya, mereka bisa mainin Assassin juga better, Nolan misalnya. Aha. Untuk adu farming cepet-cepetan. Tapi kalau mau di jungle pun masih bisa, tapi EXP-nya EXP badan. Edit Edit, Harus yes, jago semacam edit. itu, bener. Semacam itu. atau bahkan kayak EXP Povius masih terbuka juga. Wah, Povius is good option. Good option Good ya. option Povius. Yap. Tapi ya kalau misalkan memang ya Lucasnya di EXP, Jungle Assassin juga masih sangat ada potensi Betul. terbuka ya. Karena udah gak ada Matilda nih. Dan Edit benar. itu dia Edit skin MPL terbaru. Betul. Teman-teman sudah punya belum? Tuh, kalau belum langsung cek aja di store. Luar Betul. biasa ya perubahannya ya, edit langsung ya ngeliatnya. Keren kan Edit? Bagus banget. Tapi ini Lucas bakal bisa jadi makanan buat Mueza harusnya. Menurutku Lucas bakal jadi makanan siapapun. Oke, tanpa Ranger. adanya Matilda yang bisa menyelamatkan dia atau Florin. Bener, dia mau gak mau ya harus all in aja. Oke. Kalau memang mau team fight. Alright. Oke, kalau begitu di match kita yang kedua, di game yang pertama, seluruh hero sudah diamankan oleh masing-masing tim. Mereka sangat ingin mendapatkan poin-poin kemenangan, terutama untuk Navi. Karena sejauh ini belum ada match yang benar-benar bisa mereka ambil secara penuh. Jadi anak dewa dan juga Navi Nation, langsung saja kita berangkat menuju ke game yang pertama. Jadi MPL Arena, mana suaranya? To Mobile Legends. Masih kekenyangan yang ini. Masih kekenyangan? Habis buka. Kalau tadi udah di Injury time. penghujung-penghujungnya. Ini udah kekenyangan di sini ya. Tapi match up antara Suyo dan juga Lucas ini akan jauh cukup berbeda ya. Kalau aku bisa bilang ya sebenarnya Lucas itu menang dari Suyo. Kalau untuk adu 1v1. 1v1. 1v1 Kalau ya. farming? Tapi kalau farmingnya hampir sama buat farmingnya. Karena memang sama-sama sakit ya. Dan kebetulan memang kalau buat Suyo kan level 3 kita tahu udah maksimal semua store skillnya dia. Jadi tinggal bagaimana kompak-kompakannya untuk Dewa nih sekarang. Karena Dewa menurutku juga potensi mereka ada di Granger-nya nih. Ada di Maybe juga dan kita akan melihat untuk emblem set. Dari Granger, emblem Assassin membawakan Festival of Blood. Berhadapan dengan emblem Mage pasti ya. Karena berhadapan juga dengan Mage tadi. Jadi ada 4 Magic plus 1 Physical. Ini buat Navi. Iya ya, secara nggak langsung ya 4 magic damage juga. Tapi seenggaknya Harit ini bisa pukul turret lah ya. Bisa. Bantu juga pastinya. Sambil melihat bagaimana menguasai area river. Oke, ada pergerakan yang cukup signifikan tadi dilakukan dan mau tidak mau Okta harus flicker. Flicker for defensif, sementara sekarang Mueza terlalu maju, tertangkap basah, satu terakhir dan hampir saja. Tidak Mueza kali ini bisa memancing beberapa storm skill keluar ke arah tubuhnya. Karena tadi lumayan gerakan-gerakan mengerikan ya untuk maju ngasih Shunpo Jet Bundonya juga tanpa adanya follow up juga. Bahkan sampai sejauh ini belum ada yang tumbang sama sekali, belum ada first blood. Dan kita akan lihat bagaimana setup di area dari turtle-nya. Karena untuk secara objektif kontrol, kita tahu bagaimana Suyo ini cukup menguasai. Iya, dan juga kalau Unleashed the Beast dipakai dengan multi-ball itu untuk flash combonya dia. Itu kalau nggak tepat, ya bakal dibalikin Wait. pasti. Itu ada gangguan tadi ya, kaget kita. X-Magix sudah tertangkap sementara Turtle reset untuk kali ini. Tapi Mueza menjadi orang terdepan untuk bisa menjaga itu semua. Sambil mencari informasi satu sama lain ya. Yep. Dan kedua belah roamernya masih tertahan di level 3 nih. Belum ada ultimate sama sekali. Oke, sementara sekarang ada pergerakan dari Hanafi yang sedikit demi sedikit akan maju ke area terdepan. X-Magic akan mengawal kembali. Sekarang Turtle dibuat bingung. Kanan kiri mau kemana. Tapi coba untuk dimainin dulu, di-kate dulu sama Navi.
Sementara ini Dewa akan coba untuk kembali take over. Dan sekarang akankah ada satu korban yang berhasil mereka dapatkan karena pergerakan dari Zorizo sudah mulai dipukul mundur tapi tempatnya berbeda. Ada pergerakan yang dilakukan oleh Ray di mana Ray merasakan akibatnya berhasil memukul mundur seperti dari Dewa di mana mereka menguasai dari area turtle-nya. Dia kalah jumlah tentunya membuat tadi Dewa harus Team fight, terpukul team fight. mundur. Oke, masih ingin lebih. Mereka mencoba untuk masuk ke dalam area dari purple buff. Tapi sepertinya miskalkulasi dan mereka mau tidak mau mundur kembali. Gak jadi ya, diurungkan niatnya karena langsung terusir mundur juga. Tapi apa yang dilakukan Navi untuk tarik ulur di area turtle-nya bagus loh. Iya, mereka berhasil untuk mancing juga dan sebenarnya ada informasi yang diberikan dari Shive tadi. Shive-nya ada di orange buff dan orange-nya itu gak diganggu sama sekali dengan Dewa. Yang berarti ada pemain-pemain dari Dewa sedang berusaha untuk melakukan setup di turtle yang pertama tadi. Jadi mereka sangat ready untuk melakukan kontes di sana. Oke, ada 2 untuk Navi kali ini. 2 banding 4 lagi ya. 2 banding 4 lagi. Alright, tapi 2-1 oke. Cukup seimbang ya, cukup berimbang lah. Ada yang 2-0, ada yang 2-1. Tapi ya kita akan lihat bagaimana early game dari Navi ini yang cukup bagus tentunya. Mereka bisa dapetin point kill, mereka bisa dapetin objektif dari turtle juga. Dan kalau misalkan mengincar ke arah late game pun mereka punya jaminan om Harit. Tapi sama-sama punya jaminan sih kalau buat late gamenya. Granger juga kuat buat di late game. Tapi ya serangan kejut ini yang harus menjadi senjata buat Dewa. Mereka punya Loyi, mereka wajib untuk bisa memainkan diversion. Dan jangan sampai dalam keadaan under. Bener. Yoi. Karena tadi diversion yang pakai duluan itu dari Navi loh. Pencurian diversion. Pencurian, bener. Udah sering kita lihat ya pencurian diversion yang jauh lebih aktif ternyata. Yang fotokopi ya, Fotokopi, boleh. yang lebih sering pakai gitu. Nah, akan pindah kemana dan berhasil mendapatkan langsung karena dari itu jadi mereka bisa pisan. Kars menjadi korban di tempat yang berbeda. Shive, wow, pelurunya masuk semua bahkan di tempat yang berbeda lagi. Ada Fatal Guardian mencoba untuk bisa mendapatkan karena tadi maybe, tapi maybe-nya masih bertahan loh. Walaupun sendirian, 3 player tetap bisa dia gocek. Maybe die, maybe no. Ternyata tidak mudah untuk bisa menumbangkan maybe dengan adanya Rondo juga yang membuat dirinya bisa menggocek apa yang dilakukan oleh Navi. Karena pasti informasi telah disampaikan. 4 pemain dari Navi itu teleport ke arah lane dari Kars. Dan ultimate yang terbuang sia-sia tadi. Yes. AOG yang terbuang, terus juga Unleash the Beast yang terbuang. Ini sangat membuat Navi akhirnya gak punya power untuk melakukan kontes di turtle yang kedua. Dan Hanafi menjadi korban lagi dari Mueza. Mueza berhasil tadi menendang dengan Way of Dragon. Bahkan untuk sekarang ada Vija berjuang untuk keselamatannya. Wow. Walaupun even sudah ada Revitalize ya yang di pop up juga. Tadi ada pasif yang ke-trigger juga. Ternyata nggak sanggup untuk nahan. Yap, dan satu mistake seperti tadi ini dipunish dengan Dewa. Gold mereka langsung swing, objektif mereka dapatkan, dan seakan-akan mereka sedang pegang untuk map-nya secara keseluruhan. Zorizo kelihatan cukup bebas bergerak. Mau di-ganking pun sangat sulit untuk Zorizo, dan bahkan lane-nya Zorizo yang dibantu dengan sebuah diversion tadi dari Okta. Oke, dan masih coba untuk bermain lebih aman lagi tentunya bagi Shive yang cukup struggle. Walaupun memang belum ada point dead sama sekali ya, tapi rotasi yang dilakukan sama teman-teman Navi tadi bergerak ke arah lane dari Gold-nya, ini masih belum berjalan sesuai rencana. Iya, mereka masih harus membantu juga karena secara level sedang tertekan ya buat Shive-nya. Maybe sedang unggul atas Shive. Dan di bagian topnya setup Mueza lagi-lagi. Yap, itu dia Shive. Akankah kali ini berhasil untuk mundur ataupun menghantarkan damage-nya? Tapi sejauh ini, dengan Zaman Force yang memang sudah dikeluarkan. Di tempat yang lain ada satu turret yang berhasil langsung dirubuhkan juga. Menjadi sebuah keunggulan untuk Dewa. Ya, dan Mueza juga gak mau gegabah untuk membuka The Way of the Dragon-nya ya. Selagi Purify masih ada di tubuh dari Shive. Yap, benar-benar ditahan juga. Wow, dapat jajan tambahan untuk kali ini ya Shive. Oke, Mueza bakal coba memberikan Wait, kancang. ini dia, The Way of Dragon dikeluarkan tapi nyangkut sepertinya. Ada dinding di area mid yang menghalangi strategi yang akan ataupun sebuah gebrakan dilakukan dari Mueza. Ya, dan ini nendangnya Idit. Idit yang masih cukup durable juga sehingga tadi follow up damage masih belum cukup. Ya, dan bisa sewaktu-waktu menggunakan Primal Ride ya. Kalau pasifnya memang lagi penuh. Dan 10 second sebelum turtle dari Navi-nya mereka cukup tertinggal. Tapi kalau mereka mau melakukan setup sebenarnya bisa kan bagian bawah Zorizo sedang show. Jadi kemungkinan mereka bisa mulai start terlebih dahulu. Oke, tapi sepertinya kali ini Zorizo juga udah siap untuk membantu tim fight-nya di area dari Turtle. Cuman Turtle ini menjadi Turtle yang ketiga ya. Tadi udah terbagi satu sama nih Turtle. Ya, mulai start dulu nah. Yap, ada sebuah gebrakan lagi The Way of Dragon kembali langsung dikeluarkan. Terjebak sendirian Navi. Tidak bisa melakukan banyak hal namun di tempat yang berbeda Worship Ball berhasil mendapatkan karena Turtle tersebut. Oke. Membayar atau Navi. Oh,
Chorizo Oke. cukup berani ya. Ini dia. Woshi Paul sendirian di area terdepan. Berani, tapi masih belum ada teamfight lanjutan di top lane, rame. Yap, dan sekarang zaman Force dikeluarkan juga. Maybe mau tidak mau harus mengurungkan niatnya terlebih dahulu. Ya, masih coba untuk bermain aman ya, nge-clear dulu dan mundur teratur saja. Karena dalam keadaan yang cukup tertinggal kali ini, poke damage dari Maybe ini udah kerasa banget tuh. Ya, Maybe bahkan sudah menyelesaikan Sky Pierce ini buat Maybe-nya. Item kedua selesai, Meltic Roar bahkan baru selesai buat Maybe. 3 item. Menit Buat 8. Clear sekarang di menit yang ke-8. Farming yang cukup cepat. Dan ini berarti dia akan efisien untuk melakukan team fight. Oke, udah akan bisa dibantu juga tim fight-nya dengan damage dari Maybe. Dan masih belum ada inisiasi berlebih lagi, mencari terlebih dahulu informasi satu sama lain. Tapi untuk sejauh ini Dewa, dengan adanya pembawaan Loi, kita belum terlihat dari penggunaan diversion yang aktif ya. Baru sekali ya tadi ya. Baru sekali Ada ya. sekali tadi yang kelihatan efisien. Ini dia Yap, itu dia ada sebuah gebrakan dilakukan di mana? Untuk Hanafi kembali menjadi korban walaupun Avatar Guardian udah mau dia keluarkan loh, gak bisa. Udah ancang-ancang gitu. Udah ancang-ancang tinggal take off tapi nggak bisa. Iya, tapi ternyata ditahan dan akhirnya itu dia diversion play yang Wah, ini bagus banget sih. Wave Dragon namun dibalaskan dengan satu zaman Force tadi yang sudah sangat aktif untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada beberapa play yang dimiliki oleh Dewa, mereka kehilangan cukup banyak HP. Namun akankah ada sebuah gebrakan lagi ataupun perpindahan tempat yang bisa dilakukan? Tidak, ternyata di tempat yang lain Ray. Santai banget sendirian. Wah, ini Mueza lincah banget ya. Dan Lincah banget Mueza. iya, tim fight tadi juga 4 versus 5 ya. Kebetulan dari Ray-nya lebih berfokus untuk dapetin satu buah inner turret di arah bottom lane. Yap. Dan screening dari Mueza ini dia yang harus memang dihindari ya, sesuai dengan winning condition mungkin dari Navi tadi. Mereka harus berjaga-jaga, jangan sampai terkena screening yang sering kita lihat sekarang. Mueza terlihat begitu nyaman melepaskan berulang kali ya, Way of the Dragon-nya dia. Dan itu right on time semuanya. Alright. Dan Lord sekarang sudah muncul. Akan menjadi zona peperangan kah? Karena Navi, mereka nggak segan-segan untuk kontes harusnya ya. Tinggal gimana caranya dari Dewa memberikan barricade agar pemain-pemain dari Navi nggak masuk ke area dari Lordnya. Dan sekarang Ray juga udah selesai dengan satu buah Malficar Op. Ya, ini ya teman-temannya udah selesai. EXP goldnya lihat dari gold difference-nya 1700, 1600. Bisa jadi ada satu item difference kan dari masing-masing XP dan juga gold lane milik Dewa banding dengan Navi. Oke. Dan masih coba untuk ditarik ulur lagi. Navi nggak bisa banyak berbuat ya. Mereka harus minimal ngasih satu pemain untuk ngecek rumputan, tahu-tahu ada Okta nantinya. Cuman masalah dari tadi juga Hanafi ya menjadi satu korban Chorizo. utama terus menerus. Namun sekarang Chorizo akan langsung di backup bisa-bisa, tapi Chorizo masih berhasil bertahan. Dengan curtain call tadi yang udah langsung dikeluarkan, ada 2 orang terikat tapi Lordnya sedikit lagi bisakah diamankan oleh Dewa. Dan kali ini benar-benar berhasil diamankan Hanafi? oleh Ray. Namun sekarang Hanafi menjadi orang terdepan dengan satu Avatar dia langsung dia keluarkan begitu saja. Tapi Hanafi udah gak kuat lagi untuk menerima damage sebegitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan Granger, tapi Okta di bagian belakang akan berpindah tempat. Okta mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player yang dimiliki oleh Navi tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan. Oke, Lord memang didapetin sama Dewa, tapi Navi memaksa untuk team fight dengan Hanafi yang jalan kaki. Dipaksa juga untuk menerima damage yang cukup besar sehingga maybe men-secure triple kill-nya. Ya, dan jangan lupa untuk faktor di awalnya tadi bagaimana curtain call dari Chorizo juga sangat Iya. efektif. Ke Woshipol lagi. Woshipol, dia itu tinggal half HP. Oke, sekarang Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane. Bahkan Lord belum masuk, satu buah base turret di arah tengah yang sudah berhasil untuk dihancurkan. Dan Navi gimana caranya mereka untuk defense? Oke, kita lihat Kars akankah bisa menciptakan sebuah momen. Karena Hanafi sudah berkali-kali menjadi korban. Bahkan Mueza tadi mencoba untuk bisa maju ke area terdepan tapi malah menjadi korban pertama pula di dalam serangan yang akan mereka bangun. Tapi sedikit lagi yang tersisa. Coba lihat Sive harus mundur. Bahkan Unleash the Beast yang memang sudah dikeluarkan pun tidak sanggup kali ini. Woshipol tumbang. Oke, Woshipol yang memang ditukar nyawa dengan adanya Okta dan Mueza. Seenggaknya Navi bisa bertahan walaupun merelakan 2 base turret mereka hancur. Yap. Tapi seberapa lama mereka akan bisa bertahan karena gold yang diperoleh Dewa ini sudah terlalu jauh. Team fight demi team fight bakal dipaksa sekarang dan Dewa mereka sudah punya potensi sebenarnya untuk melakukan endgame. Dari maybe yang gak tumbang sama sekali dengan full item ya, hampir full item buat maybe. Last item bisa ke BOD nanti dia. Tapi buat yang lainnya, bahkan Okta pun ini bisa muncul sewaktu-waktu sekarang dengan diversionnya dia. Oke tadi ya, ngejar lagi. Continuous kan team fight-nya jadinya. Continuous dan nih menit 12 sudah menuju ke angka 9.100 gold keunggulan buat Dewa United. Dalam keadaan yang cukup under sekarang gak banyak yang bisa dilakukan oleh Navi. Karena dari tadi kita ngeliat juga Mueza selalu bisa memberikan umpan lambung yang begitu baik. Ya ini Mueza juga Om dari contoh dari 4 assist yang dia miliki.
Itu kan berhasil semua ya. Tapi dari beberapa tendangan yang dia lakukan, nih baru tadi gagal kayak itu ya. Kena down ya. Iya. Karena terlalu banyak juga targetnya tadi ya di dalam area defensif dari Navi. Ampun sepuh. Ya, rame tuh. Recall-nya Dewa rame ya. Berubah tuh daun jadi gol tuh. Berubah tuh daun tuh. Alright, dan wah ini benar-benar kayaknya Dewa main sabar banget ya. Mereka akan nunggu Lord harusnya. Ya, tidak ingin menyanyiakan keunggulan ya. Lebih ke ya udah mereka sudah unggul jauh, mereka akan coba untuk kunci objektifnya. Baru nanti mereka akan end the game bersama dengan objektif. Ya, dan maybe pun tidak menyia-nyiakan apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya ya. Memberikan kenyamanan yang begitu ekstra untuk dia juga. Sampai landing juga berhasil dimenangkan 5-0 1 KDA-nya. Golnya udah tinggi banget. Ya, masalahnya bukan di 5-0-nya. Tapi dari stack Sky Pierce yang dapetin Iya. dari 5 itu loh. Bisa jadi 50 atau 40. 50 harusnya ya. tadi 50 ya. ya kan? Iya. Dan Lord yang sudah langsung coba untuk dieksekusi. Kars. Terlalu berani kah? Tapi Kars sendirian. Avatar of Guardian connect arah satu orang saja. Tapi Hanafi harus mundur sedikit. Curtain Call tadi masuk ke dalam tubuh dari beberapa player dimiliki oleh Navi itu sendiri. Tapi mereka masih mencoba untuk bisa melawan sebuah tim dengan Samar Pos. Sudah langsung dikeluarkan pula. Coba lihat Wosi Paulnya. Berhasil mendorong mundur ke arah beberapa player. Dan sekarang Ray udah berhasil ditumbangkan. Tidak ada retribution kali ini di dalam tubuh Dewa. Oh, Ray tadi sempat maju lagi Om. Dia coba untuk ngasih damage, nge-follow up dari Curtain Skull-nya. Tapi justru dia yang dibalikan keadaannya. Ya, tapi masih bisa ditunggu sebenarnya untuk Ray-nya. Memang tumbang, tapi mereka harus lebih aware aja sebenarnya. Karena dari Navi juga mereka tetap berjuang untuk bisa mengkontes di Lord. Jadi ini adalah tempat yang cukup penting untuk kedua tim ini ya. Terutama untuk Navi kalau mereka mau bounce back kembali, bisa pegang jalannya game. Oke, 5 detik menuju Ray akan spawn. Waktu yang sempit untuk Navi coba untuk menguasai juga area dari Lord. Oke, kita lihat akankah Sive berhasil mendorong mundur ataupun what? Hanafi menjadi korban yang begitu cepatnya. Hey, tapi Sorizo-nya menjadi korban pula. Tapi Bueza berhasil kali ini untuk mendapatkan dan juga menendang arah satu beda juga. Maybe tidak tersentuh sama sekali. Dan Badiak benar-benar maybe memberikan, melampaukan bagaimana kelas yang dia miliki. Itu dia pembuktian dari sang rookie maniak pertama di hari ini dan straight push di arah tengah. Yap, langsung mereka lakukan. Tidak ingin lama lagi dan game harusnya berhasil langsung ditutup kali ini. Dan kemenangan untuk Dewa United Esports. Bagaimana memanfaatkan damage dari Maybe dan inisiasi dari Mueza Duo M yang menghasilkan maniak. Yap. Dan tidak ada gerakan yang terlalu berlebih dari Dewa tadi. Semuanya berhasil mereka eksekusi dengan baik juga. Meskipun sempat kecolongan. Sempat tumbang tadi untuk Ray. Dekat dengan Lord. Tapi tidak untuk sisi yang berbeda. Maybe-nya di belakang selalu bisa memberikan support damage yang sangat maksimal. Dan bahkan mendapatkan maniak di game yang pertama. Itu Hanafi kena lethality. Soalnya gini, menurut gue ada perbedaan pendapat dari Navi tadi. Ada yang start, Lord-nya dipukul. Karena Primal Brand udah keluar loh tadi. Primal Brand langsung dibuka. Khusus untuk pukul Lord-nya. Tapi ada yang pukul Lord, ada yang pukul Hero. Jadi kayak kacau akhirnya. Dan akhirnya mereka yang di babak habis sampai belakang. Tidak satu pikiran lah ya. Yap. Wow. Wah, ini boleh-boleh sih Dewa ya. Benar-benar Dewa juga dengan apa tadi dari Keys to Victory-nya memanfaatkan miss-nya nih. Ya, apalagi posisinya kan sebenarnya lagi jalan buat Ray-nya. Mereka bisa mancing buat impact. Untuk fokus mendapatkan Lord. Dan ini maniak perdana di hari ini. Tidak tersentuh maybe juga. Yep, maybe tidak tersentuh. Bahkan harusnya udah 80 ya untuk tadi terakhir stack dari lethality-nya juga. Dan thanks to Mueza yang selalu bisa memberikan screening out, membeli waktu sehingga maybe bisa farming. Ray juga bisa farming. Dan akhirnya game cukup cepat berhasil untuk di-secure oleh Dewa United kali ini. Wow, maybe. Maybe yes. Mungkinkah ini regenerasi kita yang terbaru lagi Om? Yap, dan sepertinya tim-tim yang ada di atas harus sudah mulai melirik ke Dewa. Maybe. Halo. Luar biasa loh ini maybe dari positioningnya, dari apapun cara dia untuk bergabung dan melakukan team fight tadi ya. Kayak gak kesentuh aja gitu. Untouchable. Untouchable. Maybe untouchable. Maybe yes. Maybe. yes. Maybe no. Sama tadi dia juga bisa melakukan outplay di saat ada Avatar of Guardian yang masuk ya ke lane dia. Dia menggunakan rondonya juga secara tidak asal-asalan. Betul. Tepat dan akhirnya ya gak ada keuntungan yang bisa diraih sama Navi. Ya, tadi kan aku mention tadi kan kayak mereka dari Navi mereka punya banyak hero tapi mereka nggak punya untuk bisa menutup pergerakan Maybe. Kayak mereka punya Lucas sudah pasti dimakan dengan Ranger. Udahlah kita case close sana. Tapi Avatar of Guardian
ini sulit banget untuk bisa menangkap Granger. Terlalu sulit. Karena ya di depannya dari Grangernya, itu bertubi-tubi masih ada Moeza, masih ada Sorizo juga. Itu yang membuat mereka nyaman untuk bisa langsung tabrak. Walaupun tadi ada ini ya, miscomnya ya. Ya ini kan sebetulnya tuh. All in. Duanya tuh pukul Lord. Iya, karena kayak di belakangnya juga ini bagus banget sih flanking-flanking dari Moeza. Nah, Wah, lihat tuh, enak banget maybe-nya. Galder. Iya. Sepertinya dia tidak siap menjadi MVP. Maybe. Harusnya ya, karena maybe hadir dengan 901. Sky Piercers dan bahkan 3 item ya tadi. Hunter Strike, Sky Piercers malah. Iya, dan dengan damage cukup dan bahkan dia udah nyeker ya. Udah mau coba build ke arah satu buah Rose Gold Meteornya juga untuk lebih aman lagi. Tidak tersentuh sama sekali, walaupun secara gold per menit gak terlalu tinggi ya di 834. Tetap stabil ya. Tetap stabil aja. Ikut team fight-nya juga tepat. Dan membuat dari Maybe bisa mendapatkan Maniac juga dan kita bakal intip dari segi recap apa yang terjadi di game pertama tadi. Alright, ini dia untuk recapnya. Karena untuk di menit-menit awal tadi, kemenangan masih sempat bisa agak dipegang dikit ya oleh Nafi, tapi cuma di sana. Karena lihat ini dia, yang kita mention tadi, Divergent kapan keluar dan dipergunakan Okta dengan sangat manis. Ada 2 momen Divergent dari Okta dan dua-duanya mendapatkan target yang maksimal. Di bagian bottom sekali, nanti ada di bagian top sekali. Dan memang umpan-umpannya di screening Moeza bukan hal yang menyenangkan sebenarnya. Iya, Tentu. jadi Moeza juga dari tadi kayak gak ada yang berhenti, Nom. Iya, Masuk aja udah nyantai aja gitu. Lihat di mana-mana ada Moeza. Di depan sini ada Moeza, di belakang ini ada Moeza lagi. Nge-vlog ya dia. Mana-mana dia. Lihat Moeza, di belakang ini ada Moeza lagi. Di belakang tadi itu dari Jet Gundry kena 3 coba lu. Dan akhirnya ya semuanya kalang kabut coba untuk mundur dan ini upaya N ya. Di sini doang ya tadi Moeza Iya. gagal. Kena Gagal. tahun soalnya. Gak bisa kabur ya dia ya. Ya. Terus juga ini susahnya nih kalau kita Lucas mau nangkap gini, flicker udah selesai, Iya. dibalikin langsung pasti. Dan sebenarnya Ray juga tadi ada sedikit miss ya. Dia tadi pas ini maju lagi sampai akhirnya dia tumbang. Nih lihat Moeza-nya, Moeza flanking lah di sisi kanan. Blind spot yang tidak terduga sama sekali. Masuk lagi di belakang, knock up lagi 2. Dan maybe hadir di situ. Maybe hadir di situ. Yep. Maybe hadir di situ bukan hadir untuk tadi ada team fight sebelumnya yang ada di area atasnya tadi. Dia ada di sana untuk menyambut umpan lambungnya. Bahkan 2 kali lipat dari Harit Ya. untuk Shive. Dan kemenangan solid kali ini didapatkan oleh Dewa United. Nggak gerak sih Nggak tadi. gerak sama Nggak gerak, sekali. Om. Nggak gerak Walaupun sama nggak sekali. tumbang ya. Betul. Iya. Tapi kayak nggak dikasih main aja. Nggak ada ruang dari zaman Force yang lagi itu. Ya sama seperti cuma dipakai waktu defense, Iya. di base kan makanya dia bisa dapetin 4 poin kill juga. Ya zaman Force udah Chrono Dash 2 kali udah hilang. Udah cukup. Udah cukup. Serem. Udah gue tinggalin ya zaman Force di sini. Sama Moeza juga nggak yang wasting buat The Way of the Dragon nggak sih? Iya. Dia kayak sabar, nahan, nunggu, nggak yang buru-buru dikeluarin. Cuman sekalinya dia mau bersilaturahmi, Ul. Kayak nggak ada yang mau ngehalangin dulu gitu loh. Ya lebih ke gak bisa karena memang gak ada stoppernya sama sekali ya. Ya tapi ya udah Jet Kundonya ya last hit dari Jet Kundo ya udah masuk aja gitu loh. Terus editnya juga kan susah buat bisa Iya. main tadi. Ya wes kalau begitu teman-teman semua sebelum kita menuju ke game yang kedua seperti biasa. Ada apa? Ada yang seru-seru nih bareng Bude. Kelar aja nih. Monggo Bude. Yes, di sini Bude Clara sudah bersiap di panggung yang megah di MPL Indonesia. Di mana kita hari ini di hari yang pertama, di minggu yang kedua, kita akan mendapatkan banyak sekali informasi dan tentunya Bude gak akan sendirian karena hari ini hari yang spesial di mana Bude akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh penting di industri e-sports. Jadi Bude akan tak akan berlama-lama lagi untuk mengundang Bapak Robertus Aditya selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan Kompetisi dan Prestasi PBSI. Silakan boleh bergabung langsung ke atas panggung MPL bersama Bude di sini. Kita mau ngobrol banyak banget nih Pak. Malam Pak. Malam. Gimana Bapak Robert? Lihat season 15 minggu lalu juga sempat menyaksikan, minggu ini juga. Ya, kita kalau melihat MPL tuh selalu luar biasa, selalu ramai, dan terutama fans-fansnya itu sangat fanatik terhadap tim-tim. Ini luar biasa sekali. Mantep Pepol pokoknya. Tapi di sini kita kepengen tahu juga, penasaran dari sudut pandang PBSI gimana sih? Seberapa penting partisipasi kita di Asian Games?
Udah banyak nih yang udah ngomongin tentang hal ini. Apalagi ini bisa dibilang sebagai milestone bagi ekosistem e-sports di Indonesia dong Bapak Robert. Ya tentu saja itu jadi milestone yang luar biasa karena dengan kata lain saat e-sport masuk ke Asian Games berarti e-sport makin mengukuhkan dirinya sebagai cabang olahraga yang bisa menjadi sarana prestasi dan medali bagi negara kita. Dan tentu saja Indonesia cabang e-sportnya itu selalu menjadi penyumbang medali yang signifikan untuk negara kita. Wah, berarti menjadi title yang sangat bersaing harusnya ini. Tentu saja. Gimana PBSI melihat MLBB menjadi title yang bersaing kuat bagi Indonesia, apalagi di level ini loh. MLBB itu bisa dibilang salah satu game yang banyak sekali diminati oleh teman-teman kita di ekosistem maupun di level pendidikan. Jadinya banyak sekali peluang untuk menciptakan talenta-talenta muda yang sekiranya bisa menjadi punggawa timnas ke depannya. Dan tentu saja dengan adanya kompetisi seperti MPL dan MDL, ini bisa menjadi sarana untuk berkompetisi, sarana bersaing, dan sarana menguji skill dan kompetensinya di bidang e-sport ini. Iya, jadi kita tahu sendiri kalau mungkin kita bisa bilang bahwa MPL dan MDL Indonesia telah memainkan peran penting juga untuk mengembangkan bakat e-sports yang seperti tadi dibilang, bahkan dari segi di sekolah pun juga ada. Lalu, tapi bagaimana sih PBSI melihat liga-liga ini berkontribusi di ekosistem e-sports Indonesia? Yang jelas dengan adanya liga-liga seperti ini memacu untuk adik-adik kita yang masih mungkin di usia-usia muda itu punya cita-cita baru. Salah satunya menjadi pro player di dunia e-sport. Dan ini tentu saja menjadi sarana yang baik untuk berkompetisi secara sportif, untuk menghasilkan peluang kerja juga, dan juga tentu saja menghasilkan prestasi untuk negeri nantinya. Seperti itu. Yes, dan kita sadar betul memang menjadi mimpi baru dan terlihat banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh MPL, MDL, dan dunia e-sport sendiri. Tapi yang khususnya adalah untuk wanita. Bagi wanita sendiri, MDL Indonesia telah menjadi platform untuk mendobrak batasan dalam e-sports. Bagaimana PBSI mendukung gerakan ini dan bagaimana hal ini terkait dengan pengembangan e-sports jangka panjang Indonesia? Jujur saja pada saat menjelang bergulirnya season ini sangat menarik karena saya melihat ada satu tim baru di MDL yaitu Onyx Pertiwi. Nah di sini merupakan suatu langkah yang luar biasa yang melanjutkan season sebelumnya di mana kita melihat ada tim Falcon dan juga tim Vitality yang sudah berkompetisi. Dengan kata lain dengan tetap adanya tim women di kancah MDL ini berarti menunjukkan bahwa skena women e-sport ini masih layak ditunggu dan tentu saja bisa menjadi kandidat untuk menjadi Sri Kandi baru bagi timnas kita ke depannya. Dan tentu saja mungkin bisa menjadi sambungan regenerasi untuk timnas Indonesia saat ini. Yes, memang kita melihat banyaknya para Sri Kandi yang berani unjuk gigi, unjuk diri, membuat kita turut bersemangat. Budi juga senang banget ngelihatnya. Tapi dengan SEA Games yang mencakup kompetisi tim MLBB Women, bagaimana PBSI memandang ini sebagai peluang untuk inklusivitas lebih lanjut dalam e-sports? Ini suatu hal yang menarik juga karena selama ini mungkin publik masih melihatnya e-sport itu identik dengan laki-laki gitu. Tapi dengan adanya inklusivitas ini dan Indonesia sendiri sudah membuktikan dengan 24 kali juara beruntun yang kemudian putus tapi dilanjutkan juara lagi dari timnas kita saat ini. Ya ini suatu achievement yang luar biasa tentu saja. Yang tentu saja bisa menjadi inspirasi buat teman-teman khususnya di Women Series untuk ikut berani menampilkan diri atau kalau bisa bikin tim sendiri untuk terjun ke e-sport yang nantinya bisa meramaikan skena women ini. Ya tentu saja dinantikan para wanita-wanita, para ladies, women yang ingin berkecimpung. Jangan sampai ragu karena kita melihat banyak sekali potensi dan juga mungkin wadah untuk bisa bergabung di dunia ini. Tapi kalau kita ngomongin tadi udah ada SEA Games, udah ada Asian Games, sudah banyak sekali MPL. Lalu di sini Pak Robert banyak yang penasaran nih. Bisa nggak sih kira-kira membagikan nih detail tentang roadmap dan rencana timnas
tim nasional untuk tahun 2025. Misalnya ISF, terus mungkin ya Asian Games dan lain-lain. Ya, memang kalau kita berbicara terkait roadmap, e-sport itu agendanya bisa dibilang cukup padat untuk tahun ini. Karena tahun ini akan ada SEA Games, coming soon juga Asian Games, terus ada ISF World Cup, juga ada World Cup e-sport. Bahkan yang terbaru ada Olympic e-sport Games. Banyak ya? Banyak. Gitu. Jadi ini perlu persiapan luar biasa dan tentu saja kolaborasi yang baik antara liga-liga yang ada untuk persiapan timnas kita ke depannya. Ketika kita punya jadwal yang kayaknya tuh padat banget ya, upcoming turnamen, upcoming timnas, itu akan banyak banget. Ada nggak sih mungkin Pak Robert bisa membagikan mungkin strategi dari PBSI untuk mendukung para timnas supaya bisa mendapatkan medali yang kita inginkan? Sebenarnya kalau kita tanya support dari pemerintah atau support dari PB, kita sudah berusaha melakukan support semaksimal mungkin dengan cara kita menyediakan tim pendukung atau tim support seperti tim psikolog, tim performance coach, tim fisik, segala macamnya. Cuma memang yang menjadi kendala teman-teman kita di skena e-sport saat ini itu adalah banyak yang menjadi star tapi kebablasan. Jadi star syndrome. Ini yang membuat kecenderungannya berharapnya jadi prestasi, tapi malah star syndrome duluan, terus banyak masalah-masalah yang membuat tim chemistry berubah. Ini yang menghambat kita untuk bisa meraih prestasi lebih tinggi. Dan saya berharap di SEA Games ataupun di skala internasional yang lain di e-sportnya kita bisa memperoleh juara 1. Itu yang kita harapkan dari PBSI gitu. Amin, karena dukungan-dukungan sudah diberikan dan akan juga selalu disokong, didukung para timnas MLBB, khususnya untuk yang bertanding. Jadi kita harapkan para player pun juga siap untuk hal ini. Siap dong, harusnya Harus siap untuk para player calon timnas. Tapi mungkin di sini ada yang mungkin ingin disampaikan untuk penutupan kita, Bapak Robert? Kalau penutupan mungkin sedikit aja buat teman-teman yang ingin berkecimpung ke dunia e-sport. Ini momentum yang bagus sekali karena e-sport makin kesini makin diakui cabang olahraga, sekaligus industri e-sportnya sendiri itu masih sangat menjanjikan. Banyak sekali peluang karir, banyak sekali peluang prestasi, dan banyak juga peluang beasiswa yang bisa diraih teman-teman pada saat terjun ke dunia e-sport. Jadi sekiranya kalau yang mau coba, buktiin dulu aja, jangan ragu, coba dulu, tunjukkan dengan prestasi. Jangan ngelihat duitnya, tapi percayalah hasil akan mengikuti dari prestasi Anda. Itu aja. Wow, prestasi akan membuahkan hasil. Dan tentu saja kita menantikan bagaimana para mungkin player-player akan bersiap dan memberikan prestasi. Khususnya nggak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk Indonesia. Sebelum kita melihat mungkin nantinya, mungkin salah satu dari tim ini atau bagaimana kita akan melanjutkan bagaimana pertarungan dari game yang kedua dari Best of 3 Series. Sekali lagi terima kasih Bapak Robert. Terima kasih atas Semoga lancar dan sukses. Dan siapa yang akan lancar di game selanjutnya? Kita akan langsung lemparkan kepada para talent untuk melanjutkan game kita. Monggo. Terima kasih Bu Deklara. Terima kasih juga untuk Bapak Robert nih ya. Iya, terima Ayo kasih. teman-teman yang ingin join ke dunia e-sport, let's go. Banyak loh. Banyak. Kadang kan kalau nggak orang ngeliat e-sports Mungkin nih ya. fokusnya player. Lihatnya player, lihatnya talent. Iya. Tapi kan di belakang itu semua belakang ya, layar. banyak banget broadcastnya, Iya. produser. Oke, banyak Banyak banget. Banyak banget peluang Terima peluang kasih udah kerjaan bekerja lah keras pokoknya. semuanya di MPL. Yeay, mudah-mudahan season ini lancar jaya. Amin. Amin. Iya, tapi kayaknya kalau ngelihat dari banyaknya plot twist juga ya, Ya. berarti ya. Tim-tim yang digadang-gadang kuat, tim yang digadang-gadang lemah ternyata Ya. bisa bangkit. Ya, Apakah itu mempengaruhi prediksi kalian? wah, Karena kalian bisa vote nih. Ya. Setiap match MPL ID di season 15 ini di gopay.co.id/games. nah, Dapat hadiah. ya. Jadi dapat hadiah itu tuh buat teman-teman ya, bisa dapat gratisan juga nih. 3 diamond plus 1 token. Satu token. Nah, Tokennya buat apa? Tokennya kalian bisa dapetin hadiah berupa GoPay Coins, Oke. MLBB Skins, Oke. smartphone, Oke. dan yang pasti
motor listrik. Wih. Ada ya, sampai dengan motor listrik. Nanti kita bisa caps pakai motor om Bisa. berarti kalau punya motor listrik. Gimana nyanyinya? Caps udah dong, jangan ada lempar terus. Tapi ya kalian bisa vote ya, jangan cuman jadi ini aja cenayang-cenayang di luar sana. Iya, coba. Gue prediksinya ini, kan kalau Papulung kayaknya rungkat terus ya. Betul, seru. Tapi enggak loh, akhir-akhir ini lagi bagus loh. Iya. Nah itu karena plot twist. Ya Makanya nggak kalau sih? season plot twist, Papulung biasanya berjaya. Iya, kalau season plot twist ya. Kalau yang normal-normal saja, wah saya rungkat. Kalau saya rungkat, pikiran saya kemana-mana, rambut rontok, gatal-gatal berketombe. Lo udah pernah lihat ketombe lo di Heroes Never Fade gak? Buset. Nah, ini Tuh, dia. di Heroes Never Fade di sana. Atau mau sampai disamperin Mia, tiba-tiba Buset. di belakang Papulung, keramas Nah langsung ini kan. jawabannya tuh. Tuh, ini dia. Tombe ditombak ini. Ditombak. Ditombak ya, kalau Sama sama dipanah. Mia dipanah kalau sama Mia ya. Ini kepala sini. Bisa. Shit. Nah apalagi kan ini ada varian yang fresh banget nih. Iya, iya, Ini iya. yang mentol dingin. Jadi kalau misalkan panas kepala, pakai ini tuh langsung adem. Pakai Nah, kalau yang ini lemon segar. Wah, Lemon segar. Lemon segar kalau yang ini. Iya. ada Mia dan lemon di situ. Ya, benar. Oh iya. boleh. Jadi Ya, karena Gatot Kaca dengan Tekno sudah lulus, sering muncul di MPL. Betul. Nah rambutnya tuh ini wanginya aja terbayang sampai sini loh. Ini- Sehat, Buset. gak ada ketombe, tebal, Buset. berkilau. coba deh kita lihat dulu. Oh, ada Kakak Valen rupanya. Walaupun nunjuknya Mia tetap Minotaur di hati ya. Ih. Tetap Minotaur di hati. Iya, itu dia teman-teman, dia rambut berkilau pokoknya. Gimana coba kalau ini? Enggak dong Kagak kalau ada di ini sana. rambut gimana kalau pamer? Enggak katanya coba kan. Enggak kan kalau perempuan gini, kalau apa Oh. Apa coba? Saya gimana kalau saya? Apa coba? Susah, daripada Pak Pulung mau coba yang itu, mending Pak Pulung langsung coba Good Day. Wah, Kenapa harus good day Om? Iya, karena variasinya banyak, jadi kalian nggak usah bingung milih mau yang mana. Mau yang mana, ambil aja, karena sama-sama Jadi kalau nongs di coffee shop udah kita begini aja udah. Gudeg Iya. kan? Bisa di mana aja gitu. Bisa di Tentu mana aja. dong, karena kopi Good Day RTD ini merupakan kopi botol 3-in-1 siap minum. Ya, Yang pasti rasanya banyak. Ada Fantastic Mochaccino, Oke. Original Cappuccino, Oke. Tiramisu Bliss, Avocado Delight, dan juga yang terbaru Groovy Cookies. Groovy Oh. Cookies. Itu yang mana? Nih, sebenarnya aku Ini sudah... Fantastic Mochaccino. Nih. buat Sikat, teman-teman. Om. Cang, Sikat nih, kalau Cang. saya dapatnya ya benar sama gitu cang, ya. cang dulu, cang. Cheers, cang. Apa? Cang, Cheers. Apa? cang. Cang. Nih, silakan Kalau di teman-teman Korea semuanya. itu cang. Ah, Wah. seruput. Ahnya mana? Biasa kan kalau ada kopi tuh, gitu ya. Ah. Nah ini emang udah enak banget dan sebotol Good Day paling pas untuk kalian bikin momen mabar kamu lebih GG Good Day. Lebih Iya. good day. Iya dong. Jadi kan ya meminimalisir juga mungkin sekarang jalanan lagi macet. Ya udah nongkrong di teras-teras rumah aja gitu kan ya. Betul. Bisa gitu Iya, Mama, lagi di bener. jalan bisa sambil minum. Betul. Dan sambil juga kita akan melihat seperti apa nantinya draft dan gameplay dari Wah. game yang kedua karena first pick lagi nih untuk Dewa. Apakah akan menggunakan strategi yang sama? Tidak. Pasti beda lah ya. Tapi kalau sama lagi, wow. Ya. Sesuatu ya kalau Dan- ada yang sama ya. Second pick dari Navi yang masih juga berarti belum ada match win sejauh ini ya. Ini Ya. berarti Dewa kalau emang udah kuat kayak begitu ya. Hanya tinggal konsistensinya aja lagi nih Om ya. Konsistensinya nih karena kalau nggak salah dari season lalu apa season sebelumnya ya. 2 match pertama mereka menang. Ya benar, lulus ya 2 match Lulus. pertama ya. 2 match pertama mereka lulus. Kalau Match nggak salah- selanjutnya mulai tuh keluar tuh rapor-rapor merahnya tuh. Nah masalahnya gini, setauku minggu depan kita kan punya reset season ya. Kita habis reset season ada pas-pas gitu gak sih? Harusnya ya. Nah, Sekalian ya berarti. sekalian Ada gitu. berubah mungkin ada buff dikit lah ya. Tapi Ya. kita akan lihat apakah draftnya akan sama lagi atau tidak. Dan terdengar sepertinya masih sama. Ini sama kah? Matilda. Matilda? Oke, sama ya. Oke. Ini tidak mengikuti jejak yang pertama kan? Iya. Suyo? Bisa jadi nih. Bisa jadi. Tapi harusnya masih Suyo sih. Masih Suyo. Masih. Masih ya nih. Habis ini Gatot Harit ya. Yo, Gatot Haris. Gatot. beda-beda. Silas ternyata. Loh, Gatotnya bisa diambil dong sama Dewa. Diambil. Diambil nih Gatotnya. Gatot Granger. Tapi Gatot Granger bener. Buset. Weh, belum. Masih jam belum, segini. belum. Belum sahur.
Masih jam segini main sahur aja lu. Iya mungkin kalau di Ekuador iya kali udah Buset. sahur ya. Baru juga buka puasa ini enak nih Belum, tenggorokan Bang. gitu ya. Ini 7:30 Bang, belum Bisa sahur. suruh sahur, Sabar, sabar. imsak lagi. Oke, ini dia perbedaannya ada di Hayabusa dan juga Hylos. Sedangkan Dewa masih dengan draft mereka yang sama, Loyi dan juga Granger. Yang bisa menjadi makanan Hayabusa sekarang. Oke, Gatot Kaca yang belum jadi pilihan sejauh ini. Johet Novaria masih band yang sama sebenarnya. Glue. Glue? Karena Hayabusa ini bakal beda kan. Hayabusa tadi sempat di band sama Dewa. Yap, Justice in the world. di Dan second ya. Respect Chow. Oke, sumber masalah. Di band memang Chow, tapi Mueza dengan Gatot Kaca. Bisa diambil sekarang sama Navi Om. Gatot EXP. Gatot XP ya. Bisa. Bisa. Oke. Kemana sekarang nih? Bandnya, karena tadi Hayabusa yang sudah di band, mereka bisa menggunakan slot band Hayabusa ke hero yang berbeda. Midnya Valentina mungkin. Valentina lagi, kayaknya tadi Valentina bukan masalah deh. Malah enak buat ngejangkau ya. Varsa Iya, mungkin ya. Varsha lebih serem, Buat ngejangkau Granger di lini bisa belakang. outrange bener. Hope will Tapi find nggak a way. kesana. Back sana. Even when Hero others favorit are X alone. Magic. Iya. Ya. Betul. Aku pernah waktu itu nge-cast X Magic waktu masih di tim apa gitu ya. Ini kalau dia pindah ke Golden jadi X Fisik gak ya? X Physical ya. Parsianya. Itu dia. Diambil sekarang. Ada banyak jawaban untuk Ranger dan juga Loyi. Terus tau gak dia? Terus dia bikin konten dia ini main Gold Laner. Terus dia nge-tag gue. Saya lemes ngedengarnya. Tapi dia Cici dan Ya, juga Gatot Gatot Kaca. Kaca. Wah. Combo Gatsu plus Cici ini sebenarnya mengerikan Om. Ya. Ini balik lagi berarti dari Navi mereka harus mengandalkan mekanik personal masing-masing ya. Karena mereka harus bisa menghindari loh. Damage dari Cici, dari Gatot Kaca untuk zoning. Dan ini Turtle 1 kemungkinan besar dipegang Dewa kalau ngeliat line up mereka. Harusnya. Yap. Berarti Kuat banget. The priestess of primal light, tambahan edit lagi. hunter of all the Oke. evil gods. Tetap Masih ya? bermain di zona aman. 4 magic loh masih. Masih? Masih 4 magic. Oke. Baiklah, kita akan melihat seperti apa eksekusinya karena sebenarnya secara draft untuk Navi nggak berbeda jauh kecuali di jungle Yep. yang membawa assassin nih. Mhm. Gameplay yang cukup berbeda harusnya. Dan Assassin jauh lebih sulit untuk setup. Jadi apakah setup yang dicari Turtle yang pertama atau relakan Turtle yang pertamanya ambil objektif yang lain? Itu dia. Deretan hero udah diamankan. Game kedua sesaat lagi akan kita jalankan. Akankah Navi menjadi tim kedua dalam 3 match pertamanya tidak ada poin? Iya. Atau mereka akan memecah kebuntuan di game yang kedua ini? Tapi Dewa, mereka sangat menginginkan kemenangan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja anak Dewa, Navi Nation, kita berangkat menuju ke game yang kedua. Walaupun semangat sahur udah terasa dari jam 7:30 Sabar ini. dulu, Itu Sabar, semua. sabar. Masih 19.35 sahur aja Itu lu. semua di belakang dari Baru lewat tadi. 1 jam lebih. Nah, oke dan Hanafi, ini dengan Hylos hero jalan kaki ini akan semakin mudah lagi untuk bisa dipuk dengan adanya dua leti Om. Iya, dan itu yang kita lihat tadi ya. Dari Hanafinya yang sudah bonyok duluan dengan 2 kotak HP yang tersisa. Ini masih berusaha untuk bertahan juga. Dan ya, melihat emblem yang di set sekarang. Full tank berarti di sini untuk Gatot Kaca. Sedangkan ada firmness yang terselip untuk Hylosnya. Dan dari kedua jungler nih ya, sama-sama menggunakan assassin. Buset deh. Lumayan ya. Damage yang masuknya lumayan banget ya. Sangat ya, tapi untuk sustain harusnya Oh, iya, iya. dari Waduh. wow ditabrak. Wewe dan langsung ditabrak dan benar saja damage per kapita yang sangat besar di area bawah loh ini. Yap, dan ini sudah mulai sekarang berarti. Akan ada snowball untuk Maybe di bagian bawah. Kita sudah melihat tadi menit 8 3 item. Akankah diulang oleh Maybe atau bisa jadi lebih cepat? Tiba-tiba rame ya. Lu sahur on the road apa gimana? Rame banget ini 3 orang langsung. Tiba-tiba gede di situ. Ul. Kayak Wah, buru-buru banget gitu ya, tebus-tebus duren. ini kenapa damage per kapita gede? Wah, di per kapita tuh ya. Di area goal emang gitu. Rame banget ya, tapi untuk kali ini Dewa justru lebih terlihat untuk bermain agresif tapi tetap terkonsep Om. Bener. Kayak Flicker harus dibuang dengan X Magic. Yap. Sebuah battle spell yang penting. Yang... Loh, Hanafi cukup berani loh. Yap. Masih level 3 harus hati-hati banget untuk pemain-pemain dari Navi sekarang.
kayak mereka nggak bisa ngasal juga buat buka karena mereka masih under ya dari perolehan atribut. Dan kita akan melihat Mueza yang akan melakukan screening terlebih dahulu. Yap, Kars sudah level 4, Kars duluan untuk bisa standby dari Turtle. Sementara coba lihat dari Cici-nya. Masih cukup santai di bagian atas sebelum nantinya akan join juga. Oke, di reset lagi, ditarik ulur. Tapi ya kalau ngelihat adanya Hayabusa yang dependen banget nih, Kars bakal punya tugas yang banyak. Oke, Kars agak sedikit miss tadi. Sementara sekarang Kars tertinggal sendirian. Kars bersiap untuk bisa berubah dari X-Magic. Dalam posisi untuk siap menyerang. Tapi terjatuh Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh Ray. Mereka dari Na'Vi berhasil untuk bisa menekan. Dan juga mengamankan 2 player sekaligus. 2 tukar Turtle. Apakah ini menjadi pertukaran yang adil, Om? Masih bisa dibilang cukup adil lah buat dua-duanya ya. Karena ya turtle-nya kan masih di-share, nanti ada EXP share, Gold Shell juga. Dan 2 yang tumbang buat Dewa sebenarnya membuat mereka rugi. Cuma tadi mereka sempat menang di early berkat gengkingan ke bagian gold lane. Jadi keunggulan untuk Dewa ini masih ada investasinya di gold lane. Yang dimana ya berarti ini masih belum diganggu sama sekali buat Maybe. Alright, dan juga yang tumbang itu EXP dan juga ROM-nya ya. Yep. Gak yang krusial tapi diangkat. Wadaw, ini dia Sorizo sendirian. Sorizo masih berusaha. Tapi dengan 3 player tadi yang berusaha untuk bisa mengamankan. Dan sekarang ada serangan balasan yang langsung dilakukan. Namun masih sedikit terlambat. Ya dan terlalu jauh ya tadi untuk bisa coba nyicil juga ke arah dari X-Magic. Jauh dari jangkauan. Sehingga kali ini upaya dari diversion play yang dimainkan oleh Okta belum berhasil untuk bisa melakukan bayaran. Waduh, Maybe dengan respon yang sangat cepatnya untuk bisa rondo. Untuk menjauh dari Hanabi. Ya, tapi projectile yang dilepaskan dengan Dewa nih. Hero mereka bisa bermain jarak jauh. Yang memang bisa dikontes. Ada Worshipful, ada X-Magic. Tapi harus cepat menyelesaikan itemnya. Ya, karena kalau sampai mereka tertinggal sedikit saja. Ini jelasnya untuk gameplaynya akan dipegang dengan Dewa. Oke. Dan seenggaknya kali ini X-Magic cukup dengan posisi yang aman ya. Dan damage yang cukup juga. Ya, besar ya. Besar, beda dengan nasib Valentina tadi. Ya, kalau Valentina harus cicil dulu. Terus damage juga nggak se-burst yang bisa diberikan dari Feather Airstrike. Dan ini kombonya juga berjalan ya. Dari tadi kita ngeliat siapa yang kena onward dari Kars. Kena follow up juga dari Feather Airstrike-nya. Dengan modal terlebih dahulu langsung menuju ke arah Glowing One harusnya item pertama buat X-Magic. Oke, Glowing One memang penting juga di sini untuk bisa mencegah ya adanya efek-efek spell steal, life steal dari Mueza dengan Revitalize-nya. Dan sekarang sama-sama menstabilkan, berusaha untuk menstabilkan keadaan. Tapi terus melihat bagaimana kondisi untuk Worshipful. Karena Worshipful di sini harusnya dia akan menjadi salah satu kartu as nanti buat Na'Vi waktu mereka mau melakukan team fight. Karena dia bisa nyulik siapapun kan, mid laner-nya terutama. Cari Octanya. Dan secara level juga coba untuk dikejar ya. Walaupun agak sempat tadi tertinggal 1 level, tapi Turtle. Ini dia Worshipful masih gagal. Dan sekarang ada serangan kayak akan mereka lakukan karena 3 player tapi terikat 2-nya. Dengan 1 lagi Avatar of Guardian. Kars hampir saja menjadi korban karena masih ada Hanafi yang bisa balik badan. Ya karena mencoba untuk steal dari Worshipful ini banyak banget concernnya. Dia harus maju dengan timing Quad Shadow yang tepat. Dia harus nunggu informasi dari kawannya dulu. Dan sambil mencet retribution. Itu bukan hal yang mudah. Bener. Kayak bisa jadi dia dicegat kan atau kena efek crowd control juga di tengah-tengah. Dan 2 item sudah selesai buat Maybe ya. Ada Hunter Strike first item, second item, Skypierce juga. Ini dia pertempuran akan terjadi. Bahkan Federasi udah langsung dikeluarkan tapi Okta menghilang dengan sangat cepat. Dengan Zapar Force tadi udah terlihat di dalam area tersebut tidak memberikan impact yang begitu berarti karena positioning yang dimiliki oleh Zipe benar-benar diusir jauh banget ke area belakang. Dan tabungan dari stack lethality pun sekarang sudah dimiliki oleh Maybe. 1 point kill yang bisa diamankan tadi oleh Maybe akan semakin membuat Granger ini menjadi sebuah mimpi buruk lagi Om. Karena dibiarin lagi loh ini. Ya, sangat gitu loh. Karena 2 item sudah selesai. Ini menuju ke item yang ketiga. Malphite Roar lagi. Malphite Roar lagi yang bakal dibuild dengan dia. Oke, masih dengan 2 dagger masih bisa ditahan ya buat Legend Sword-nya. Tapi sementara waktu Na'Vi sudah mulai tertinggal juga. Tempo permainan sedang dipegang oleh Dewa. Mereka bisa menang team fight-nya karena mereka sedang unggul. Lumayan jauh ya, apalagi dari sisi pemberian damage-nya. Kita bicara soal damage, Dewa lagi pegang sekarang. Yap, wah itu dia. Wah kena semua 3 kali Bang. Hanafi. Itu Dead Sonata, X-Magic. Iya, Hanafi hanya melihat dari sebelah kanan tadi ya. Dari rumputan sebelah kanan melihat rekannya ditembak berkali-kali. Masuk semua Om. Yap, sangat sulit untuk bisa mendekat memang. Karena ya adanya efek-efek knockback ke belakang kan buat dia sendiri kalau ada Death Runner yang dipakai. Dan Maybe sudah berada di bagian bawah lagi. Diberikan 2 lane untuk memaksimalkan pasifnya dia agar cepat terisi. Oke. Dan kembali coba untuk diturunkan temponya karena Turtle yang akan menjadi zona peperangan untuk saling berebut nih. Oke.
Maybe mengamankan dulu wave di bagian tengah. Tapi Avatar of Guardian dan curtain call-nya tadi berhasil mengikat ke arah X-Magic. Mana X-Magic gak bisa kabur kemana-mana, tapi untungnya masih ada wing by wing. Namun sekarang Hanafi langsung menghilang, Wei dan juga langsung lenyap. Masing-masing dari Romar tidak ada untuk pertempuran di area Turtle. Oh, dengan HP yang low, Navi terpaksa untuk mundur dan Turtle pun bisa didapatkan oleh Oke, dan perbedaan tepat yang sangat baik dilakukan. Bahkan untuk sekarang mereka mendapatkan keuntungan lagi loh. Oh iya, Perfect Turtle plus purple buff juga. Oke, dan di bawah menit yang ke-8, 7 menit 20 second. Melvin Roar selesai. Makin Wow. cepat lagi ya. Oke, Makin masih cepat. ingin lebih loh. Tapi terlalu dalam sebenarnya Sorizo. Bahkan zaman Force sudah dikeluarkan. Dan Ray berhasil mengamankan karena satu auto tarik yang ada di area Ami. Tapi Ray masih berhasil kabur. Oke, masih bisa kabur walaupun Sorizo ditukar dengan adanya satu buah outer middle turret. Upaya split push juga harus dilakukan oleh Navi karena ya lane jauhnya ini benar-benar harus dimanfaatin. Tapi jangan lupakan, nasib yang berbeda ini ada Luoi yang bahkan bisa nge-backup atau bisa menyergap bukan hanya satu orang, Yap. bisa membawa 4 orang. Dikala semua mengira kalau team fight sudah berakhir, Iya. masih ada diversion yang bisa dilakukan dengan Octa untuk kembali melakukan team fight. Dikira pulang udah aman, dan tahunya dijegat ya. Banyak ya ternyata ya di jalannya. Dan maybe juga tahu ya bagaimana peranannya. Ini dia. Satu, Masih satu ya. 10. Oke, tadi ngelihat ada keuntungan, ada kekosongan di atas, gas langsung. Tapi sepertinya pertempuran terjadi, dikejar sampai belakang dan maybe-nya pun masih bisa kabur dengan satu flicker yang dimiliki. Dengan sebelumnya Rhapsody yang menjadi satu tembakan begitu menyakitkan dan rondo yang digunakan sebelumnya. Wah, dan ini sulit sekali untuk bisa mengincar ke arah maybe. Itu udah targeting yang mahal banget yang bisa dilakukan sama Navi, tapi maybe-nya rondo, flicker. Dan Sampai aman. akhirnya banyak resource yang keluar untuk bisa licin. mengejar maybe. Oke, Quad Shadow, Phantom Shuriken, Washi Paul, tertinggal 3 level. Yap, angka yang cukup jauh ya. Apalagi berhadapan dengan Suyo yang memang ketika dia masuk ke dalam mode pedangnya dia yang di hold, dia punya tambahan untuk physical defense dan juga magic defense. Dan game fact Hayabusa menjadi most pick hero kedua Washi Paul di MDLID Season 10 dengan 5 kali pick dan win rate yang cukup bagus, 60%. 60%, 5 kali picknya 5 ya. kali. Berarti setiap global band dengan dia Hayabusa menang tuh gamenya ya. Lumayan tuh. Ya, bisa. Alright, berarti 3 dari 5. Yap. Dan Shive di sini ya, untuk build-nya cukup unik nih. Karena dia punya Starlium Sight dengan Feather of Heaven. Bukan Holy Crystal yang sering kita lihat kan. Dan ya let's see lah nanti. Mau ke Holy Crystal kah sekarang buat Shive-nya? Biasanya ya. X-Magic-nya nggak tenang banget hidupnya sih tadi. Mau Federer Strike-nya baru mau buka lapak. Iya. Baru satu udah ditutup. Masalahnya ada Gatot Kaca juga yang bisa loncat ke dia kan. Iya, yang dimana juga tadi ikatan-ikatan cinta yang dibangun sama si Sorizo ini loh. Curtain call-nya ini loh. Nah, tapi bagusnya adalah Curtain Call di combo langsung dengan Avatar of Guardian. Iya. Jadi pilihannya ini flicker kemana teman saya gitu loh. Iya, betul, itu sering banget kita lihat combo kayak gitu. Mau flicker kejauhan, nempel. Gak flicker salah, kena injek atau Itu dia. Dibikin dilema dan ya Lordnya pun masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Team fight yang dipancing. Oke, itu dia Hanafi. Langsung masuk ke area terdepan tapi Federer Strike sudah dikeluarkan. Jaraknya tidak sampai. Dan ini mungkin akan bisa menjadi kerugian ataupun akan menjadi momentum kah? Iya, karena masalahnya lane atas juga jadi distraksi buat Navi. 2 resource yang tadi udah keluar, Glorious Path Away. Yang terlalu terburu-buru. Kau? Ini benar-benar momentum untuk Dewa ya, karena battle ultimate sudah habis, X-Magic Hanafi. Jadi punya ultimate sama sekali. Tapi Dewa juga gak mau terlalu terburu-buru ya. Mereka coba untuk seenggaknya secure 1. Ini dia. Wah, kartnya diusir jauh banget. Sorizo dengan Yoyo yang begitu menyakitkan. Lord bisa di take over dengan cukup mudah. Wow, pancingan yang berhasil dari Dewa. 2 resource mahal untuk team fight keluar itu menjadi momentum banget Om. Yap. Dan terjadi sekarang di mana mereka mendapatkan Lord juga dan item dari Maybe. Wah, ini dia nih, itemnya udah punya si Halberd juga. Udah 4 ya. Yap, item yang sangat banyak. Oke. Tapi di sisi yang berbeda, Shive juga sudah menyelesaikan 3 item di Hana ini nih. Akan cukup penting untuk melihat bagaimana Shive nanti apakah bisa mempertahankan lagi-lagi ya untuk area base mereka. Karena secara damage mereka punya dan mereka ini cukup heavy on magic damage. Dan kita tidak melihat adanya build item defensive magic kecuali berarti ada di ini ya, Mueza. Ada 1 silence robe. Ya, baru silence robe tapi ya. Betul. Belum diselesaikan. Oracle nanti bakal selesai juga buat Sorizo, baru selesai Oracle-nya. Dan Oke. Athena ya. Nah, tuh, ditutup lagi lapaknya. Mueza padahal mau coba mendekat dong sedikit. Karena serba salah sih, gak tutup kena. Yap. Tutup Ya, jadi gak guna. Ya, dia telat dikit aja. Banyak banget yang akan langsung nyamperin. Namun sekarang Kars berhasil mundur.
Bahkan dengan curtain call-nya ini dia waktunya. Apa terlalu kuat tapi sekarang dari Buezanya tertinggal sendiri di area terdepan dengan satu Zaman Force tadi udah langsung dikeluarkan si V-nya dari bagian belakang mencoba terus mengatakan damage-nya. Dan bukan quad share tadi dimiliki oleh Hayabusa. Mereka hanya menghasilkan 1 point kill tapi tidak bisa menyelamatkan Best tarik dari bagian atas. Ya walaupun maybe belum punya Win of Nature ya. Dia kayaknya nggak build ke arah Win of Nature juga. Dengan Rose Gold yang sudah selesai. Bahkan terkena dengan dari Shadow Kill. Ini nggak ngebuat dari maybe cukup panik om. Dengan Flicker yang masih ditahan. Dan bahkan tidak dipakai sama sekali kan Iya. buat flickernya dia. Jadi masih cukup pede juga. Tapi untuk objektifnya nih, Navi kelihatan mereka sudah mulai bisa bounce back ya untuk melakukan team fight tadi. Selama penempatan Zaman Force dari si ZV-nya ini masih on point, ini menurutku mereka masih bakal bisa nge-defense. Dan mereka harus bisa menangkap maybe, harus bisa men-trigger entah bagaimana caranya. Biar flickernya kepake dulu. Iya tapi ini sulit sih. Yep. Tenang soalnya. Dia selalu bisa rondo ke belakang, Dead Sonata ke belakang lagi. Iya sambil ngepok damage lagi kaburnya. Bukan yang benar-benar lari cuma jalan kaki. Masih bisa kasih damage susulan juga. Masih ada diversion sebenarnya yang bisa dimainkan dengan Dewa. Ya, tapi Magic Center telah diaktifkan dari sisi Navi untuk bisa mereveal pemain-pemain yang berada di arah atas. Dan dimanfaatkan juga nih harusnya waktu di saat lane atasnya ini adalah lane yang berseberangan dengan adanya Lord yang muncul. Jadi keuntungan kali ini berpihak kepada Dewa. Yep. Yap. Cuman semakin lama game ini berjalan ya, mereka juga harus berfokus pada CV dengan Harit nih loh. Kita tahu bagaimana kekuatan Harit loh. Dan Sime baru tumbang sekali berarti tadi waktu di ganking. Divine Blade buat Farsha dan juga Harit. Lebih menyakitkan lagi untuk damage-nya dan melihat item build-nya juga yang baru Athena Shield. Yang kita pantau ada. Soriso bahkan hanya menggunakan Oracle tadi. Yap, lebih ke lifesteal aja berarti ya. Untuk Regen aja buat Sorizo-nya. Dan Lord sudah muncul menjadi Lord in Hand. Akankah ini menjadi milik dari Dewa United ataukah Woshipol akan menunjukkan bagaimana pencurian di depan Retribution? Pencurian kan? Tapi ya bisa jadi karena dia menggunakan Hayabusa dan mau nggak mau memainkan Quad Shadow ya. Untuk bisa masuk dari situasi yang cukup chaotic. Team fight. Nah, Ray sudah hadir loh. Ray sudah mendekat. Maybe menjaga jarak yang cukup aman. Yap. Dan Kersh punya sebuah Radiant Armor. Item yang cukup bagus juga untuk dipakai dengan edit ya. Waduh, 2 hit, 3 hit, dan selesai. Ada poke damage yang merubah bagaimana hasil dari pertempuran Dedi dan tertinggal sedia Woshipol. Harus menuju ke arah yang berbeda untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi tempatnya berbeda, coba lihat si V-nya masih berjuang sendirian dengan Zaman Force yang milikin. Berhasil mengusir 2 player, tapi di tempat yang lain Woshipol meregang nyawa. Unbreakable yang ngebuat akhirnya Shadow Kill yang selesai hilang sudah Woshipol. Dan harusnya tanpa Lord lagi-lagi kah one straight push untuk Dewa? Dan sepertinya untuk kedua kalinya CV harus berjuang. Bisa menyelamatkan karena satu base utama yang mereka miliki. Tapi udah ada Kars juga yang berusaha tapi tidak bisa. 2-0 untuk Dewa. Dewa United Esports berhasil memberikan mimpi buruk yang harus kembali dialami oleh Navi. Belum ada kemenangan satupun dan Dewa United kemenangan kedua mereka di season 15 menunjukkan hadirnya sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dan Dewa United. Yap, maybe menjadi salah satu ujung tombak yang cukup muda dan pendatang baru. Mewakili sebagai rookie juga. Wow. Yang sanggup untuk menjalankan misi dia. Menangin lane-nya, menangin gold-nya. Menangin itemnya dengan sangat cepat dan juga semuanya dimenangkan oleh Dewa. Dan apa yang paling penting dari seorang rookie naik ke stage MPL adalah ketenangan. Ketenangan. Dia nggak panik. Dimana ketenangan mungkin itu yang masih dicari-cari oleh rookie-rookie ya. Tapi ini kayaknya maybe udah. Oke, gue udah punya. Ya udah nggak mungkin lagi ini udah fix gitu. Karena tadi X-Magic kita ngeliat banyak banget Federal Attack yang dibuka dan harus tertutup di saat dia baru saja hampir dihampiri. Begitu cepat ya. Begitu cepat. Beda kayak tadi maybe sabar banget tahan flickernya. Dan Dewa United hadir dengan begitu luar biasa. Dan ini momentum poke damage yang connect dari Okta. Itu 2 kali loh kena duality. Itu komit yang dilakukan sama Dewa United menunjukkan mereka satu suara. Ya, dan lagi ya, Curtain Call plus Avatar of Guardian. Ada selalu yang kincak loh di tengah. Ya wes, kalau begitu untuk sekarang waktunya kita akan mendengar bagaimana interview bersama dengan Bude Clara. Monggo.
Yuhu, Dewa United membuka minggu yang kedua dengan 2-0. Kemenangan luar biasa dan Ray. Minggu kedua ini kayaknya wangi juga ya untuk Dewa United. Ya, wangi Bude. Wangi-wangi, tapi apa nih yang kalian mungkin minggu pertama udah manis, apa yang kalian lakukan sehingga minggu kedua ini kayaknya lebih kuat lagi nih? Kita yang week 1 gak cepet puas sih, jadi kita tetap try hard lah. Makanya week 2-nya nih, baru ya pas lawan Navi bagus hasilnya. Bagus hasilnya, berarti ini sudah bisa dibilang perkembangan dari Dewa sesuai dengan harapan dari Dewa sendiri. Ya betul Bude. Betul, tapi apa sih yang mungkin bisa menjadi kunci kemenangan kalian atas Navi di match ini? Mungkin kita mainnya lebih ke respect aja sih ke mereka, makanya hasilnya bagus lah. Hasilnya bagus, tapi kalau bisa dibilang ini pertemuan juga cukup penting untuk Mueza. Karena Mueza, kamu sempat bermain dengan X Magic. Kali ini itu pernah menjadi kawan di MDL, tapi sekarang menjadi lawan di MPL. Gimana sih pertemuan lu dengan X Magic? Ya seru lah, makin jago dia. Oh ya? Ya makin jago. Apanya nih? Boleh dong dikasih tahu lebih. Nah ya dari gameplaynya lah kelihatan dia berkembang juga. Tapi untukmu sendiri ketika dia makin jago di sini dan kamu pun pasti juga demikian kan Mueza? Nggak tahu sih. Waduh, Mueza harus pede dong. Tapi Mueza gimana untuk Dewa minggu kedua untuk Mueza? Untuk Mueza sendiri nih? Ya, alhamdulillah lah berjalan lancar match pertama di week 2-nya. Ada nggak mungkin ngobrol-ngobrol sama X Magic sebelum ketemu sebelum match ini? Nggak sempat sih tadi, cuma sapa-sapaan doang soalnya kita telat tadi macet jalan. Tapi kalau sekarang ada yang bisa kamu sampaikan kepada X Magic, mau menyampaikan sesuatu kah? Semangat terus Dik, keep improve. Tetap support walaupun lawan di Land of Down tapi mereka kawan di outgame. Dan ngelihat juga kita tahu bahwa di sini nggak cuma ada Maniac, ternyata ada apa? Ada Maybe Maniac atau Maniac. Ngedapetin Maniac di match keduamu di MPL, Maybe boleh dikasih tau gak sih? Apa sih yang kamu punya nih sehingga kamu bisa mengobrak-abrik Land of Down dengan kekuatanmu, Grangermu? Apa ini? Bude penasaran apakah kepercayaan diri atau mungkin persiapan yang Gak ada apa-apa sih. Weh. Humble nih, humble. Ini lagi humble atau seperti apa? Apa yang mungkin kamu punya dan tadi Shive gak punya? Apa? Tadi sih karena timku aja yang jago. Kamu punya tim yang solid, yang jago. Berarti maniakmu bisa dibilang kamu mengontribusikan teman-temanmu yang membantu itu. Gitu? Ya. Serius? Ya, Iya, tapi Shive di minggu lalu adalah satu player yang sampai disebut banyak sekali karena dia hampir nggak memiliki death. Cuma satu doang deathnya dia. Tapi gimana sih kamu menghadapi Shive di match kali ini? Gimana kamu ngeliat Shive? ya biasa aja sih. Sama aja kayak lawan tim lain. Tuh. Wow, tapi kalau dari Maybe sendiri ada nggak sih mungkin gold laner yang paling kamu lihat menjadi mungkin tantangan yang paling besar bagi Maybe? Adakah? Jangan bilang Awat ya, Awat udah nggak jadi gold laner. Gak ada sih. Wow, kok bisa nggak ada sih, Weh? Ya emang gak ada aja. Oke, Shive masih malu-malu. Nanti kita ini lagi ya, kita gembleng lagi untuk selanjutnya. Tapi besok ada Aaron Siki menjadi lawanmu loh. Kamu ngelihat Aaron Siki akan menjadi tantangan nggak? Enggak, pede aja. Pede aja. Ya pede aja udah.
Kalau bisa dinilai, boleh nggak kita nilai-nilaian? Kamu berapa dan Aaron di berapa? Aku 10. Iron masih di bawah 9. Wow, asik nih. Beda satu aja. Tapi di sini kepercayaan diri maybe kita nantikan. Berarti siap untuk besok ya maybe ya, untuk hari Minggu. Ya siap. Siap, inilah dia darah muda yang kita nantikan di MPL Arena. Dan Okta hari ini 2-0. Ya Bude, Cukup baik untuk Okta sendiri. Kita ngelihat hari ini lancar, tapi melawan tim Liquid ID. Mereka adalah juara di season lalu. Gimana kamu mempersiapkan minggu ini dengan 2 match beruntun hari Jumat dan hari Minggu. Dan minggunya itu adalah juara season lalu. Gimana mempersiapkan diri untuk minggu ini? Ya persiapannya ini aja sih Bude, kita main kayak biasa aja, main kayak di Scrim, pasti kita insya Allah menang. Pokoknya lakuin yang seperti di Scrim, gas, selesai gitu ya? Iya Bude. Kalau ngelawan tim Liquid ID, gitu aja juga cukup? Apa Bude? Melawan tim Liquid ID sang juara dari season lalu? Oh ya pasti cukup Bude, insya Allah lah, insya Allah aja. Insya Allah aja, pokoknya sing penting yakin ya. Iya, Dari Bude. Okta, melihat sekarang klasemen di MPL gimana? Ini kan lagi wow, ada yang tiba-tiba di bawah, ada yang tiba-tiba di atas, ada yang bergejolak. Gimana sih cara mungkin dari Dewa biar tetap stabil dan tetap meranjak? Kalau dari aku pribadi, aku nggak peduli si klasemen sih Bude, soalnya masih week awal. Gitu aja Bude. Itu aja, oke, simple aja. Okta tuh memang yang penting dah lakuin yang terbaik. Ya lakukan yang terbaik aja Bude. Lakukan yang terbaik, kita selalu melihat bahwa perkembangan Dewa itu sangat menarik dari season ke season. Dan mungkin Sorizo di sini yang bisa cerita ke kita ya, gimana perjuangan dari Dewa season lalu kepada season sekarang. Season sekarang Dewa kok kayaknya serem ya, di 2 match ini kalian bisa membuktikan diri Sorizo. Masih belum bisa dibilang serem lah. Harus konsisten. Baru kita bisa bilang kalau serem. Waduh, konsisten seperti apa nih yang harus kita nantikan? Apa yang menjadi standar bagi Dewa dan juga Sorizo? Lolos playoff dulu kali ya. Lolos playoff dulu. Yeah. Ngelihat sekarang tim MPL Indonesia, 9 tim berjuang untuk playoff. Apakah ini akan lebih sulit daripada season lalu? Semoga lancar ya sih. Enggak. Semoga lancar. Tapi Iya. 2 match kalian udah lancar. Berarti makin lancar nih season ini. Enggak Lebih lancar yang season kemarin. Dua match ini. Oh. Iya, 2 semoga nextnya lancar terus dah. Menang-menang terus. Menang-menang terus. Buat Sorizo, kita tahu bahwa kamu juga menjadi salah satu abang-abangan di MPL. Dan lawanmu akan menjadi Aran juga yang abang-abangan di tim Liquid ID. Yang mungkin kamu sampaikan untuk pertarungan selanjutnya dari Dewa dan juga tim Liquid. Good luck Evan sih buat Aran. Good luck, have fun. Dan itulah dia, mari kita sambut bersama-sama kemenangan dari tim Dewa United. Thank you. Luar biasa sekali Dewa United. Begitu serem banget karena mereka berhasil nge-2-0-in tim Navi. Tim internasional yang bisa kita bilang ini debut mereka di panggung MPL. Dan ternyata kita ngelihat kalau player-player dari tim Dewa United, mereka benar-benar stoik. Fokus ke dalam diri sendiri, percaya diri, yang penting yakin, yang penting bisa memberikan yang terbaik. Dan kalau kita di MPL Arena lagi berpesta bersama dengan Dewa United, belum selesai pestanya karena ada yang spesial nih. Jadi langsung aja Bude undang, inilah dia yang akan membawa keributan lebih hebat lagi di MPL Arena di panggung ini. Silahkan. Asik rame-rame nih. Ada siapa aja? Halo semuanya. Halo Bude. Boleh mungkin langsung diperkenalkan. Diperkenalkan dulu, salam kenal teman-teman semua, salam kenal Bude, aku Valin dari talent Dewa United Esports. Halo, selanjutnya ada siapa nih? Halo teman-teman semua, aku Natasha. Halo semuanya, aku Anissa, bernama Center Up. Kayak pernah lihat Anissa ya? Setiap match Dewa ya selalu hadir dari season ke season. Betul, tapi Bude penasaran di sini kayak Dewa United Esports kan
ada formasi baru nih. Gimana kalian ngelihat mereka 2 match ini masuk minggu kedua juga kayaknya keren banget ya. Gimana sih menurut kalian penampilannya? Kalau menurut aku perkembangan banget dari season lalu. Aku melihat perkembangannya pesat banget, apalagi kita ada gold laner baru, kita ada mid laner baru. Terus tim yang lama juga latihan terus, perkembangannya keren banget. Menurut aku season ini prediksi aku bisa masuk playoff. Amin ya Valen ya, tapi Anissa nih yang kayaknya dari season lalu ngeliat Dewa performanya dan sekarang di season ini gimana? Cukup senang juga sih aku karena ngelihat season lalu sama season sekarang kita ada perkembangan lah. Dan semoga harapan aku kita bisa masuk playoff. Yes, ada perkembangan dan ada yang berbeda. Kayaknya kalian dari tadi bawa-bawa sesuatu. Di season lalu nggak ada nih, ini apa ini? Ini baru Bude, nih teman-teman lihat dulu. Jadi dari tim Dewa United Esports itu mau ngebagiin merchandise gratis buat teman-teman semua. Tapi ada caranya. Nih kalau kalian lihat di poster aku, jadi buat teman-teman yang datang ke home match Dewa United Esports di MPL Season 15 ini, kalian bisa dapat photocard nih, tunjukin teman-teman photocardnya. Tuh. Asik. Photocard dari talent dan BA yang cantik-cantik dan player yang ganteng-ganteng. Nah, ini nanti bisa dikumpulin setiap kali home match Dewa United Esports season 15, MPL di MPL season 15 buat 10 orang pertama. Dan di photocardnya ini, salah satu photocardnya itu bisa ini Bude, dapat skin gratis. Jadi ada buat redeem skin nih, bisa digosok-gosok. Nah, kayak gitu Bude. Terus habis itu nantinya ini bisa ditukarkan buat merchandise gratis. Wah, caranya berarti tinggal datang aja? Iya, buat 10 orang pertama Bude. Tapi kalau misalkan kalian nggak dapat guys, tenang aja. Kalian juga bisa ikut mini quiz biar kalian berkesempatan untuk dapat salah satu photocardnya. Tapi diundi Bude. Waduh, ini anak Dewa seneng banget ya. Semua Superfans juga informasi udah dapat. Tapi mungkin bisa dikasih tahu, kita kalau mau cari tahu informasi lebih lanjut, lewat mana nih? Sosmed Dewa? Sosmed Dewa, pastinya kalau misalkan kalian mau cari tahu more information bisa lewat Instagramnya Dewa United Esports. Asik. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi activity ini juga cuma berlangsung di home match Dewa United Esports doang. Jadi buat kalian yang ada di luar kota jangan khawatir, tunggu Dewa ke kota kalian. Karena Dewa bakal ngadain roadshow dan setiap roadshow kita bakal bagi freebies menarik juga. Ada photocard, ada keychain dan hal-hal yang menarik lainnya. Ada handfan dan lain-lain Bude. Dan photocardnya ini juga ada ini Bude, edisi spesial 1/15. Jadi kalau kalian dapat itu benar-benar spesial banget deh. Waduh, jadi spesial. Ada penutupan Anissa? Ngomong-ngomong soal roadshow, kita lagi ada roadshow yang sedang berlangsung yaitu di UMN. Di sana lagi ada Mbak Pelin sama Kimura di sana. Dan match selanjutnya kita bakalan ada roadshow juga di United Cafe Serang. Match yang bakal lawan TLID nanti. Dan bakal ada roadshow lagi juga di luar pulau. Aku kasih tipis-tipis ininya ya. Bakalan ada di kota Horas. Kalian tahu kan? Tulis di kolom komentar. Langsung. Ayo, yang tebakannya salah, aduh, remedi. Tapi gitu aja. Terima Ya, gitu kasih aja. sekali informasinya ladies kita. Tapi kita kepengen tahu nih, kunci kemenangan dari Dewa apa sih? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Mending kita langsung tanya aja. Para talent, kasih tahu kita dong. Monggo. Ayo kumpulin photocardnya juga. Kumpulin ya. Kumpulin 40 mukanya udah banyak katanya. Dulu udah koleksi. Ada. Kena terus pokoknya tersangka terus. Terus, tapi 2-0. Wow. Dewa luar biasa menunjukkan di 2 match pertamanya ya. Yep. Ayo tinggal berarti konsistensi nih. Yep. Nah, Konsistensi yang harus mereka miliki. karena konsistensi ini yang dipertanyakan juga untuk hari Minggu. Dewa Iya. United akan bertanding kembali melawan jawara season lalu. Yep. Dan jelas Grand itu finalist M6. mentalitas akan diuji ya berarti ya. Bicara soal gameplay harusnya mereka sudah bisa lah 11-12. Tapi kalau bicara soal mental itu yang bakal kita lihat nanti hari Minggu. Ya. Apakah ini akan menjadi ujian sebenarnya? Ya kan kalau kata Maybe 10. Ya. Arun Chiki 9. Ya. 40? Ya, saya mau. 12.
Kalau di sini saya 12, banyak Agak di soalnya. kiri ya, agak di kiri. Nah ini dia untuk bagaimana gamenya terjadi. Sebenarnya dari awal kita ngeliat banyak banget ya momen-momen yang kombonya berjalan dari Navi. Ya, Navi bisa masukin kombonya dia, tapi Octavanya bagus banget tadi. Duality-nya dari awal tadi kalau kita lihat, Hanafinya kena terus di awal-awal. Jadi gak efisien akhirnya buat bisa maju sama sekali ya. Dan maybe selalu bisa menyambut lagi ya, sama game pertama, game kedua, sambutan dia cukup meriah, apalagi item yang diselesaikan 3 item 7 menit 20 detik. Wah ini dia, maybe tembak-tembak ya. 105 berarti gak tumbang sama sekali ya. Sejauh ini di 2 game yang terjadi. Iya. Tadi tumbang 1 kali ya? Di game sebelumnya. Di game sebelumnya ya. Ini aman banget nih sekarang. Yap. Dan di awal-awal gengnya berjalan mulus tadi buat Dewa. Dan juga mereka masih cukup mulus ya untuk bisa memberikan serangan balasan. Dan yang jadi tumbal ya untuk Dewa tadi itu adalah Zorizo. Karena Zorizo masuk, bukan partai call-nya ya biasanya dia bakal jadi badan juga bersama dengan Gatot Kaca bersama dengan Muiza. Yap. Dan combo yang berjalan dengan baik sebenarnya juga berjalan dari Navi ya. Mereka bisa ngasih posisi buat X-Magic, tapi ya setelah udah diacak-acak sama Curtain Stall ini Udah susah ya. susah banget. Ya, karena kertas call-nya dibuang, terus ada EOG di atas kepalanya tuh. Selalu kayak begitu tadi. Jadi ini momen tenangnya si Maybe gak sih? Kayak dia udah sabar banget. Cuma di Tidak sini pakai si Faye flicker. kerja keras banget loh. Ya itu banyak skill loh itu di sana. Cuma menangkap si Maybe-nya satu gak dapat sama sekali. Ya dan ini setelah Karsnya tumbang, Hanafinya maju, masih tetap mau paksa team fight buat Navi. Nah itu udah sulit ya tadi ya. Dan masih dengan kombinasi standar, kita melihat ada Curtain Call dan juga ada EOG. Sah, langsung di Unbreakable. Setelah Shadow Kill-nya beres, dan akhirnya tidak membutuhkan Lord. One straight push kembali diperlihatkan oleh Dewa United Esports yang membawa pulang 2-0. Gak ya, Gak pecah sama sekali. tidak tersentuh sama sekali. Wow, begitu kuat berarti untuk Dewa United Esports di game yang kedua justru membuat barricade agar tidak ditembus oleh pemain-pemain dari Navi. Dan sebenarnya untuk dari segi kill Navi juga ngelawan ya Om dengan 8-8, tapi ya mereka nggak bisa convert dengan objektif yang lainnya juga. Yap, Dewa United Esports mereka lebih bermain secara keseluruhan lah as a team ya. Kayak damage mereka kalau tadi aku lihatnya ini juga masih terdistribusi hampir sama merata. Bedanya kalau yang di Navi sendiri kan X-Magic dengan si Shive. Ya. Jadi Sentris ya. benar-benar gimana tadi ya mereka kombinasi yang tidak berjalan gitu loh. Ada jarak yang ataupun keterburu-buruan gitu loh. Ada miskalkulasinya. Apalagi yang terakhir tadi tuh udah jelas banget ya. Iya kayak di saat Karsnya udah tumbang, entah komsnya seperti apa ya. Iya. Kayak Maju. malah maju lagi dan melaporkan dari tempat kejadian perkara MPL Arena Tanjung Duren. MSL Myanmar Season 1 telah dimulai. Akankah dominasi Falcon terhenti? Mari kita saksikan bersama teman-teman dalam pagelaran dari MSL Myanmar Season 1. Dan saya sudah terhubung dengan partner saya dari Myanmar. Ya halo, ya. Bagaimana hype-nya di sana? Sangat hype sekali. Oh ya, terima kasih. Oh, luar biasa. Di sana gimana? Puasa lancar di Myanmar? Lancar. Oh, hype-nya sangat antusiasmenya bagi warga Myanmar. Gimana Sobat Mobile Legends yang di sana? Ya, semua sedang menantikan untuk apakah Falcon akan jatuh atau tetap melayang ke atas. Oh, oke. Terima kasih. Dan kita punya audience topik voting juga mengenai breaking news tadi ya. Ya. Sampai sejauh mana Falcon di MSL Myanmar Season 1? Oke. Dan sesaat lagi kita akan bisa melihat jawabannya teman-teman ya. Ya. Kira-kira. Repeat champion. Tapi yang no playoff-nya juga lumayan banyak loh, 21%. Ya, seperti yang saya sambungkan tadi kan. Oke. Semua berharap. Apakah Dax baik-baik saja di sana? Masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Tapi ya kayak tren positif ya memang masih didominasi juga. Tapi Betul. masalahnya 4P Champions aja di MPL ID Ya. sekarang lagi goyang nih. Wah ini bukan goyang, ambruk ini. Ini ya. Waduh. Apakah ada gebrakan dari Myanmar juga nih? Aku penasaran. Sulit sih kalau kita bisa soal mengulang ya. Ya. Apalagi patch yang baru kan udah kayak selalu di-update. Belum lagi kita belum tahu masa depannya seperti apa. Mereka harus bertarung di sana. Nah itu yang betul adaptasi cepat sebenarnya yang dibutuhkan ke para player sekarang. Nih seneng nih saya dengan ada M News nih. Jadi teman-teman di luar sana juga nanti bisa mendapatkan informasi tentang Buat orang yang malas baca kita bacain. Nah kayak gini kita bakal bacain. Sekarang posisi 1 siapa? Buset. Posisi 1 masih ada raja dari segala raja, RRQ dan Dewa United Esports. posisi 2. Naik ke hashtag nomor 2. Dan Navi
menggeser Onyx dan wow, ada fakta menarik nih tentang Apa tuh? bottom tuh. Aduh, Kalian warna tahu ya. kalau Danger warnanya apa? Merah. Kalau logo yang ada tanda serunya biasanya Kuning. kuning. Onyx Ya. dan Navi warnanya Kuning. Kuning. Wah, Danger ini. Tengah tulisan danger kok nggak Caution. Caution ya Iya, betul. Caution. kan saya memang itu. Iya, spellingnya. Caution ya. Caution Heeh, tulisannya. emang udah danger sih untuk Onyx dan juga Navi tentunya yang belum menang sama sekali. Iya. Geek Fam yang baru juga dapetin kemenangan ya. Ya, tapi belum bisa naik ke atas ya buat famnya. Tapi mereka baru main 2 match nih, posisi keempat sampai dengan ke-7 ya, dengan posisi satu sama juga. Yes, dan esok hari MPL Indonesia akan tetap menemani kalian karena Navi akan membuka match di esok hari berhadapan dengan Alter Ego. Lalu rematch Grand Final MPL ID Season 14 ada RRQ, Hoshi dan juga tim Liquid ID. Dan ditutup Bigatron berhadapan dengan E-Box. Ada yang bertugas Om? Mau bertugas besok? Tidak, Kebetulan tidak. Apa? kita tidak semua. Awal tidak? Oh, saya juga wah kencang leher besok ini. Heeh. Ini Messi. Waduh. Ini dari atas sampai bawah. Iya. Ini ritmenya harus meningkat. Iya, meningkat terus loh. Nah, ini buat di MPL Philippines ya. Iya. Besok juga akan bertanding nih. AP Brand akan berhadapan dengan Twisted Minds. Ada Smart Omega berhadapan dengan Aurora Gaming. Dan Yap. juga match penutup itu dia. Tim Liquid Philippines berhadapan dengan Onyx Philippines. Onyx ya, yang lagi tidak terlalu bagus track recordnya sekarang ya buat Onyx Lagi Philippines. goyang ya. Tapi tim Liquid PH ini lagi kuat. Apalagi semenjak kehadiran Maksudnya, orang hebat. Ini. Oheb. Ya. Aku adalah sniper Filipina. Oheb. Orang hebat. Orang hebat. Gak habis-habis masanya ya. Karena Dia ya, ngejar terus loh dia kayak pindah tim Masalah kuat nih lagi kita, tambah kuat lagi. coba Wah, kita, wah, wah, wah. kita flashback dikit. Di Flashback. M3, di mana dia masih ada di Blacklist blacklist. ya. Segila apa permainannya waktu itu Om? Udah kayak emang gak kekejar gitu loh. the Yep. sniper ya. Iya. Yap. Dan sekarang kita menuju ke M7. Masih ada. Masih dan bahkan Tambah kuat. bagus. Dan ini makin ngeri lagi di permainannya. Itu gimana ini? Apa dia sambil main ngemil sukro? kali ya? Bener, itu rahasia. Nanti kita kalau hep gitu ya. Ya, kita Oh atau hep. Lu kalau main sambil ngemil sukro ya? Iya. Iya, katanya ini kalau gamers jago ngemilnya sukro. Lah, Bener iya, gak sih? Bener, makanya gue jago banget ini mah. Mah kalau begitu mah gas lah. Ya, gas lah ya. Makasih oh. Ini Oheb jajan tutut kayaknya begini ya. Oh, hep pusing. Aku diapain coba? Kayak orang mana itu ya? Iya si Oh emang. Si Oh. Jago banget si Oh emang. Iya. Aduh, ul. Nah, itu apa itu? Photocard. Mana? Itu ada photocard, Oh. pokoknya kumpulin aja tadi. Ya. Nah. Udah ada photocard. Udah ada photocard, bentar lagi reset season, bentar lagi ada hero baru. What? Oh. Hero baru lagi guys, belajar Nah. lagi guys. Kalea. Di tanggal 19 Maret ya, Ya. akan muncul berarti bentar lagi dong. Bentar lagi memang. Iya, ini Kalea. Minggu depan kan? Iya, Minggu tapi depan. tapi berarti nanti sampai akhir season Kalea bakal muncul dong. Iya. Kan biasanya cuma 2 minggu doang. Hari Rabu minggu depan. Ya, Rabu. Oke. Kita punya Kalea nih tuh. Dapatkan Kalea dengan harga serendah 0 diamond ya. No diamond loh. Lah gratis ini. Gratis itu mah bukan no diamond, mah Udah gratis. gratis itu jatuh bukan 0 diamond itu. Heeh. Gratis udah. Tulisan gratis gede, gratis. Gratis, no diamond ya. Gratis, geratan ini. Gratis. Bahasa Inggrisnya Gratis. kan tinggal free doang, kenapa? Iya. Gratis di Inggrisin. Keren ya. Keren. Nah, Kalea nih, kita harus coba nanti ya. Kalea. Hari Rabu rilis ya. Rabu rilis. Oke, Tanggal 19 langsung kan? gaskan kita push global Kalea Om. Gas. Yes, Kalea Biasanya Stop Kalea Jungle. Kita udah biasanya habis bilang kita push global ya. Ujung-ujungnya epic pasti. ya. Sementara nih ya buat teman-teman besok kan udah ada 3 match. Ya. Betul. Ayo coba angkat tangan kalian yang memang sudah memiliki tiketnya. Hadir. Aku adalah orang-orang yang sulit untuk war ticket. Karena Why? ya susah lawannya keren-keren pada gercep-gercep tangannya. Udah cepat tangannya. Nih kayak kalau misalkan kalian datang nih ke Ya. stage, ke MPL Arena, kalau datangnya duluan kalian bisa dapat kesempatan buat meet and greet. Tuh, bisa meet and greet. Bisa main kayak gini nih. Iya. Ada tanda tangan. Makanya banyak orang itu yang datang duluan dong. Ya. Ya misalnya kayak mereka ngaja nih jadwal dari MPL jam 3, mereka jam 1.
Wow, Udah seperti apa motivasinya? Semangat sekali. Ya itu tadi. Oh iya benar. Mengejar yang di awal-awal, melihat dari kedatangan player. Apalagi gitu kan loh. banyak kegiatan juga kan di Banyak depan kan kegiatan ada tuh. Iya, sekarang Magic banyak. Chess Go Go. Kalian yang mungkin dari season ke season datang ke MPL Arena, wah di sini udah sangat berubah sekali. Iya nih. Betul. Kalian Harus akan tetap melihat, lagi nih sekarang. kalian akan melihat perubahan yang, Dan kalau misalkan kalian kehabisan tiket, ya. gak usah khawatir, datang aja di depan ada watch party. Iya di Tuh, depan ada ada tuh. watch party udah kita sediakan gitu. Karena nanti playernya juga masuk dan keluar lagi depan. Iya. Jadi kalian juga masih akan bisa bertemu dengan player. Kayak kalau misalnya apa gitu kan. Bisa. Kaget mas saya. Kaget saya. Kenapa sih kagetan Enggak, amat? enggak. Kan gitu seperti mengagetkan seperti hasil-hasil yang kita Iya loh. lihat di 2 minggu ini loh. Ya, ini baru hari yang pertama. Tenang Iya. aja, ini kan 2 match aja nih. Udah, besok 3 match. Ini kayak selalu mengulang kayak tiap kita season ganjil itu ya. Plot twistnya kan selalu banyak.